Pilihan hatimu. Ayah membesarkanku seorang diri selama 13 tahun setelah perceraian mereka. Suatu hari, saat melewati sebuah gang yang menuju rumah kakek nenek dari pihak ibu, ayah berkata, "Kita mampir sebentar." Saat pintu rumah itu terbuka, aku membeku di tempat. Selamat datang di pilihan hatimu. Aku tumbuh di sebuah kompleks rumah susun tua yang terletak di pinggiran Jakarta. Dindingnya kusam dimakan waktu, dengan cat yang mengelupas di sana-sini, menampakkan lapisan bata merah di baliknya. Bau jamur yang apak saat musim hujan dan bau oli yang menyengat dari bengkel besi kecil di dekatnya bercampur menjadi satu, meresap ke dalam pakaian dan setiap sudut rumah. Aroma menusuk itu telah menjadi wangi yang akrab dan terukir dalam diingatanku. Rumah kami berada di lantai 3, dengan tangga yang sempit dan gelap. Setiap kali aku menaiki anak tangga beton yang retak itu, suara langkah kakiku yang kering menggema hampa. Nama ayahku adalah Budi Santoso, seorang pria yang sepertinya hanya mengenal dua hal seumur hidupnya, kerja keras dan diam. Ayah adalah seorang teknisi ahli di sebuah pabrik. Tangannya selalu kasar dan kapalan, dengan noda oli hitam yang pekat hingga sabun atau jeruk nipis sekalipun tak mampu membersihkannya. Ayah adalah seorang pendiam. Sikap diamnya bukan karena kedinginan seorang intelektual, melainkan kesabaran tanpa kata dari seorang pria yang menanggung terlalu banyak beban di hatinya, namun tak tahu cara membaginya dengan siapapun. Semua barang di rumah kami yang sempit, tak lebih dari beberapa petak, tertata dengan sangat rapi. Meja makan kayu tua di ruang tengah, ranjang ganda yang berderit, hingga lemari kaca dengan retakan panjang di salah satu sudutnya sejak aku bisa mengingat masa kecilku, semuanya selalu berada di tempatnya. Ayah benci perubahan. Mungkin beliau takut perubahan itu akan meruntuhkan tatanan rapuh yang telah susah payah dijaganya selama bertahun-tahun. Setiap sore, ketika sirene pabrik berbunyi menandakan jam pulang kerja, aku sering melihat punggung lelah. Ayah yang pulang dengan sepeda tuanya. Ayah akan memarkir sepedanya di sudut tangga, melepaskan sarung tangan kerjanya dan melemparkannya ke dalam sebuah ember plastik, lalu tanpa sepatah kata pun masuk ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Makan malam kami berdua selalu sederhana. Nasi dengan tumis kangkung, sayur asem, dan terkadang ikan asin atau tempe goreng. Itu saja. Ayah makan dalam diam dengan kecepatan luar biasa. Satu-satunya suara yang terdengar selama makan malam hanyalah bunyi denting sendok dan piring yang beradu. Suatu kali, saat sedang makan, aku tidak sengaja menjatuhkan piring keramikku ke lantai ubin. Suara perang, yang nyaring memecah keheningan. Aku ketakutan, meringkuk di kursiku, bersiap menerima omelan atau pukulan. Namun, ayah hanya meletakkan sendoknya dan menatap pecahan piring di lantai dengan mata gelapnya. Lalu, dengan tenang, beliau membungkuk, memunguti pecahan itu satu persatu, dan membuangnya ke tempat sampah. "Lain kali hati-hati," kata ayah dengan suara rendah. Tidak ada kemarahan, tetapi suaranya yang dalam dan serak itu justru membuat dadaku sesak oleh ketakutan yang tak jelas. Di rumah itu, ada sesuatu yang tak terlihat, namun keberadaannya lebih berat dari benda apapun, ketidakhadiran ibu. Sejak aku berusia 3 tahun, ingatanku tentang ibu telah terhapus sepenuhnya. Tidak ada satupun foto, sehelai baju bekas, atau peninggalan apapun miliknya di rumah. Ayah telah melenyapkan semua jejak wanita bernama Sari Lestari itu, seolah-olah dia tidak pernah ada di dunia ini, seolah-olah kakinya tidak pernah melintasi ambang pintu rumah kami. Di tempat terbaik di rumah, tergantung foto kakek dan nenek, tetapi tidak ada foto ibu. Saat lebaran atau acara keluarga, ayah akan mendoakan kakek nenek dan menggumamkan sesuatu, tetapi nama Sari tidak pernah sekalipun keluar dari mulutnya. Larangan itu begitu mutlak sehingga para tetangga yang paling ingin tahu sekalipun akhirnya berhenti bertanya tentang ibu di hadapan ayah. Aku berusia 16 tahun, usia di mana aku seharusnya sudah lebih dewasa, tetapi juga cukup sensitif untuk merasakan kesedihan. Setiap kali aku melihat teman-teman sekelas dijemput oleh ibu mereka, kemeja seragam putih mereka disetrika rapi hingga wangi matahari, atau disiapkan makanan istimewa saat ulang tahun, rasa iri yang masa menumpuk di hatiku. Aku tahu ayah mencintaiku. Beliau tidak pernah membiarkanku kelaparan atau kekurangan pakaian, dan uang sekolah selalu dibayar tepat waktu. Namun, cinta ayah seperti bara api yang terpendam di dalam tanah. Hangat, tetapi kasar dan kaku, tak pernah bisa kusentuh.
Pada suatu malam di musim penghujan, ketika angin dingin menderu melalui celah jendela kayu yang sudah lapuk, aku sering meringkuk di bawah selimut, mendengarkan ayah yang gelisah di ranjang sebelahnya. Suara korek api yang menyalakan rokok, desis saat beliau menghisapnya dalam-dalam, dan helaan napas berat yang dilepaskan ke dalam kegelapan memenuhi ruangan bersama kepulan asap. Aku tahu ayah tidak bisa tidur, terbelenggu oleh pikiran yang menyakitkan dan menusuk, tetapi aku tidak pernah berani bertanya. Di antara aku dan ayah, ada sebuah dinding tak terlihat yang dibangun dari rahasia dan keheningan selama lebih dari 1 dekade. Rumah ini, bagiku, adalah tempat berlindung yang aman, sekaligus penjara yang mengurung emosi yang tak pernah terselesaikan. Aku tumbuh menjadi sama pendiam dan kakunya seperti ayah, membawa luka karena ditinggalkan oleh ibu, dan menerima kehidupan yang monoton dan membosankan ini sebagai takdir yang telah ditentukan. Ingatan masa kecilku seperti kepingan puzzle yang acak, tetapi semua kepingan itu memiliki satu kesamaan. Ketiadaan ibu. Saat usiaku 5 tahun, ketika rasa ingin tahuku tentang dunia baru saja bersemi, aku melontarkan satu pertanyaan polos kepada ayah, dan setelah itu, aku tidak pernah lagi berani mengucapkannya. Malam itu adalah malam takbiran menjelang Lebaran. Seluruh tetangga berkumpul, menyiapkan hidangan khas Lebaran, suara tawa mereka tak henti-hentinya terdengar. Aku pergi bermain ke rumah sebelah, rumah Budi. Di sana, Ibu Budi sedang memakaikan baju baru untuknya dan mencium pipinya. Pemandangan itu begitu indah dan hangat, hingga aku, seorang bocah 5 tahun, hanya bisa berdiri terpaku di depan pintu dengan kerinduan yang meluap di dada. Aku berlari pulang. Ayah sedang membersihkan piring-piring untuk hidangan Lebaran. Aku menarik ujung bajunya, menatapnya dengan mata bulatku, dan bertanya, "Ayah, ibu di mana? Kenapa ibu tidak membuatkanku baju baru seperti ibunya Budi?" Tangan ayah berhenti bergerak. Dalam sekejap, keheningan yang menakutkan menyelimuti ruangan. Ayah menoleh padaku. Tatapan matanya saat itu bukanlah kemarahan, melainkan penderitaan dan keputusasaan yang luar biasa. Matanya memerah, urat lehernya menonjol. Namun, ayah hanya mengatupkan bibirnya rapat-rapat, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Beliau meletakkan lap, bangkit, dan pergi ke beranda, lalu menyalakan rokok berturut-turut. Punggung ayah yang tercetak panjang di lantai ubin, tampak begitu kesepian dan menderita. Sejak hari itu, aku mengerti bahwa kata ibu adalah kata terlarang, sebuah luka di hati ayah yang tidak akan pernah sembuh. Aku tidak pernah bertanya lagi, tetapi rasa penasaranku tidak hilang. Ia hanya tenggelam jauh ke dalam hati, tumbuh seperti tumor yang diam-diam menggerogoti. Aku tumbuh di tengah bisik-bisik tetangga yang baik hati namun kurang peka. Dinding rumah susun ini tipis. Setiap suara keras dari satu rumah bisa terdengar hingga ke rumah sebelah. Suatu kali, sepulang sekolah, aku mendengar Bu Wati di warung depan sedang bergosip dengan ibu-ibu lainnya. Kasihan si Dito itu ya. Anaknya pintar. Tapi kok ya ibunya tega sekali meninggalkannya. Ku dengar. Si Sari itu kabur sama saudagar kaya karena suaminya miskin dan tidak punya masa depan. Pantas saja Pak Budi tidak pernah mau membicarakan istrinya. Pasti sakit hati sekali. Ya iyalah. Wanita macam apa yang tega meninggalkan anak demi laki-laki lain? Pasti hatinya keras sekali. Kata-kata itu menusuk hatiku yang masih muda seperti pisau. Jadi, ibuku orang seperti itu, meninggalkanku karena ayah miskin dan dia lebih suka hidup kaya? Rasa sedihku perlahan berubah menjadi kebencian. Aku mulai percaya bahwa ibuku adalah wanita yang kejam dan egois. Aku benci ibu yang meninggalkanku dalam kesepian ini. Aku benci ibu yang membuat ayah menjadi orang yang pendiam dan menderita. Di sekolah, aku selalu menarik diri. Ketika guru membagikan formulir data siswa dan ada kolom untuk data orang tua, aku selalu mengosongkan nama dan pekerjaan ibu, atau sekadar menulis meninggal dunia. Lebih baik menganggapnya sudah mati daripada mengakui bahwa ibuku masih hidup di suatu tempat, tetapi tidak membutuhkanku. Aku melarikan diri dari kenyataan dengan membenamkan diri dalam pelajaran. Aku ingin membuktikan kepada ayah bahwa aku bisa hidup dengan baik dan menjadi hebat tanpanya. Rapor dengan nilai-nilai yang dilingkari merah dan piagam penghargaan akhir semester kupajang memenuhi dinding kamar yang usang. Ayah akan menatap piagam-piagam itu, mengangguk samar, dan sorot matanya tampak sedikit melembut.
Mungkin itulah satu-satunya momen di mana ayah merasa terhibur. Namun, jauh di lubuk hatiku, aku masih seorang anak yang merindukan kasih sayang seorang ibu. Terkadang, dalam mimpiku, aku melihat seorang wanita berambut panjang dengan punggung membelakangiku. Aku akan berteriak ibu. Ibu? Dan berlari sekuat tenaga. Tetapi semakin aku mendekat, sosok itu semakin menjauh, hingga akhirnya aku ditinggalkan sendirian di padang yang kosong. Saat terbangun, bantalku basah oleh air mata. Aku tidak berani menangis keras karena takut ayah di ranjang sebelah mendengarnya, jadi aku hanya bisa membalikkan badan menghadap dinding dan menggigit bibirku. Pada usia 16 tahun, aku mengenakan baju zirah dingin berduri pada diriku sendiri. Aku tidak bergaul dengan teman-teman. Sepulang sekolah aku langsung pulang, diam-diam melakukan pekerjaan rumah, memasak nasi, dan belajar. Kupikir aku sudah terbiasa hidup tanpa ibu, sudah kebal terhadap rasa sakit karena ditinggalkan. Tapi aku salah. Semua yang kulakukan hanyalah menekan luka. Dan luka itu hanya menunggu hari untuk meledak dengan hebat, dan hari itu dimulai pada suatu pagi hari Sabtu yang menentukan. Pagi itu adalah hari Sabtu di akhir musim kemarau yang sejuk. Angin kering berhembus di setiap lorong. Biasanya, di hari seperti ini, aku bisa tidur lebih lama. Ayah akan bangun pagi-pagi, pergi ke pasar, dan membelikan soto ayam hangat atau nasi uduk yang masih mengepul. Tapi hari ini berbeda. Pukul 6 pagi lewat sedikit, aku terbangun oleh suara berisik dari kamar depan. Aku mengucek mata dan berjalan keluar dengan langkah gontai. Kulihat ayah sedang mengobrak-abrik sebuah peti kayu tua di bawah ranjang. Peti itu seperti kotak harta karunnya, tempat menyimpan barang-barang dari zaman wajib militernya dulu, sesuatu yang jarang sekali disentuhnya. Ayah mengeluarkan sebuah tas ransel tua berwarna hijau tentara yang sudah pudar. Beliau membersihkan debu di permukaannya dengan hati-hati, lalu mulai memasukkan beberapa helai pakaian. Kulihat itu adalah pakaian-pakaian terbaik yang kami miliki, kemeja bergarisku yang biasa kupakai saat upacara, celana bahan abu-abu milik ayah, dan sebuah sweater tipis. Sudah bangun? Ayah mengangkat kepalanya. Suaranya terdengar sedikit lebih tergesa dari biasanya. Cepat cuci muka dan ganti baju. Hari ini kita ada perlu. Kemana? Yah, tanyaku heran. Kantukku langsung hilang. Sejak kecil, ayah hampir tidak pernah membawaku pergi jauh sepagi ini tanpa pemberitahuan. Nanti juga kamu tahu. Cepatlah. Ayah hanya mendesak tanpa penjelasan. Sikap ayah aneh. Beliau tampak cemas, sekaligus gelisah dan khawatir. Sambil menggosok gigi di kamar mandi, aku menebak-nebak. Apa mau ke kampung halaman untuk acara keluarga? Tidak mungkin, kampung ayah di Jawa Tengah. Pasti persiapannya dari beberapa hari sebelumnya. Lalu, apa ayah mau ke rumah sakit? Belakangan ini ayah sering batuk kering, dan firasat buruk mulai merayap di hatiku. Ketika aku keluar, ayah sedang duduk di meja makan, memegang sebuah amplop tebal. Kulihat itu adalah amplop gajinya yang baru diterima kemarin, ditambah dengan uang simpanan yang dilipat-lipat yang biasa disembunyikannya di bawah lemari. Ayah menghitung uang itu berulang kali, lalu dengan hati-hati memasukkannya ke saku dalam kemejanya dan mengancingkannya dengan rapat. Tindakannya membuat rasa penasaranku semakin besar. Ayah adalah orang yang sangat hemat. Setiap kali mengeluarkan uang, beliau selalu menghitungnya dengan cermat. Pergi membawa uang sebanyak ini jelas bukan urusan biasa. Tidak sarapan dulu. Ya? Aku hendak ke dapur untuk memanaskan sisa bubur. Tidak usah. Nanti kita makan di terminal. Tidak ada waktu. Ayah melambaikan tangannya dan menyampirkan tas ransel di bahunya. Pakai jaketmu. Di luar anginnya kencang. Meskipun penuh rasa penasaran, aku tidak bertanya lebih lanjut dan bergegas mengikuti ayah. Hari ini ayah tampak sangat serius. Wajahnya kaku, alisnya yang tebal berkerut, dan matanya menatap keluar jendela, seolah sedang menunggu atau mengkhawatirkan sesuatu yang akan datang. Kami meninggalkan rumah susun, menitipkan sepeda pada pas satpam, dan berjalan menuju halte bus di jalan besar. Langit pagi berwarna kelabu, dan kabut tebal menyelimuti gedung-gedung tinggi di kejauhan. Angin dingin menampar wajahku, membuatku tanpa sadar menaikkan kerah jaketku. Ayah berjalan di depanku, punggungnya sedikit membungkuk,
Mungkin karena berat tas dan beban di hatinya. Aku mengikuti punggungnya, merasakan campuran antara kasihan dan jarak yang tak terpahami. Di halte bus, sudah cukup ramai dengan para pekerja yang bergegas, ibu-ibu pedagang pasar, dan para pelajar. Ayah berdiri menyendiri di sudut, terus-menerus meraba saku dalamnya untuk memastikan uangnya masih ada, sambil menatap tajam ke arah datangnya bus. Ayah mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, menghisapnya dalam-dalam, lalu menghembuskan asap putih. Beliau jarang merokok. Rokok hanya akan dicarinya saat ada tamu, atau ketika pikirannya sedang sangat kalut. Ayah, aku memberanikan diri, menarik sedikit lengan bajunya. Kita mau kemana? Jauh? Ayah menoleh sejenak. Saat itu, tatapan matanya goyah. Sepertinya beliau ingin mengatakan sesuatu, tetapi mengurungkannya. Ayah membuang rokoknya ke tanah, mematikannya dengan ujung sepatunya, lalu menghela napas panjang. Ke Desa Beringin. Desa Beringin? Aku mengulang nama asing itu. Aku belum pernah sekalipun mendengarnya dari ayah. Ada yang harus ditemui di sana, gumam ayah, lalu memalingkan wajahnya untuk menghindari tatapanku. Itu busnya datang. Ayo naik. Sebuah bus kota tua nomor 5 berhenti dengan suara berdecit, mengeluarkan asap hitam pekat. Ayah mendorong punggungku naik ke bus, lalu kami duduk di kursi paling belakang. Bus mulai bergerak dengan suara mesin yang bergetar, meninggalkan pusat kota. Bus yang membawa aku dan ayah ini sedang membawaku dalam sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku duduk di samping ayah, melihat pemandangan kota yang akrab perlahan menghilang di belakang, merasa seolah-olah aku sedang terbawa arus menuju pusat ingatan yang terlupakan. Bersama dengan firasat, bahwa sebuah rahasia mengerikan akan segera terungkap. Bus nomor 5 itu bergoyang seperti kapal yang mabuk laut di jalanan yang padat oleh manusia dan kendaraan. Bau oli yang memuakan, keringat penumpang, dan aroma barang-barang bawaan ibu-ibu yang hendak ke pasar di pagi hari bercampur menciptakan udara yang menyesakkan. Aku duduk di dekat jendela, menyandarkan keningku pada kaca yang dingin, menatap pemandangan di luar yang berlalu dengan cepat. Gedung-gedung tinggi dan toko-toko mewah perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh rumah-rumah petak sederhana, lahan kosong yang ditumbuhi ilalang, dan hamparan sawah hijau yang tak berujung. Di sampingku, ayah duduk tak bergerak seperti patung. Beliau masih mendekap erat tas ranselnya, kedua tangannya mengepal begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Sesekali ayah menghela napas, tetapi suara berat itu tenggelam oleh deru mesin bus yang bising. Aku melirik ayah. Meskipun cuaca sejuk, pelipisnya berkeringat. Jelas sekali beliau sedang sangat tegang. Setelah bus berjalan sekitar 30 menit, bus berhenti di sebuah halte di pinggir jalan. Sekelompok orang yang berisik naik. Di antara mereka ada seorang pria berpakaian sederhana seumuran ayah, membawa sebuah kandang ayam. Pria itu mencari-cari tempat duduk, lalu matanya terpaku saat melihat kami. "Loh, ini kan Mas Budi." Pria itu berteriak keras hingga suaranya memenuhi bus. Ayah terkejut dan mengangkat kepalanya. Wajahnya menunjukkan kepanikan, tetapi kemudian beliau mengangguk canggung. Pak Joko. Sudah lama sekali." "Ya." "Wah, sudah hampir 10 tahun, ya? Sejak sampean pindah dari kampung lama, kita putus kontak. Bagaimana kabarnya sekarang? Masih kerja di pabrik itu?" Pak Joko duduk di kursi seberang kami, meletakkan kandang ayamnya di lantai. "Iya. Masih seperti biasa, Pak," jawab ayah singkat, sepertinya tidak ingin melanjutkan percakapan. Namun, Pak Joko sebaliknya, sangat ramah dan cerewet. Dia bercerita tanpa henti tentang usahanya, istri, dan anak-anaknya, lalu tiba-tiba menatapku lekat-lekat. Dia menyipitkan matanya, mengamati setiap sudut wajahku, dan tatapan itu membuatku merasa tidak nyaman. "Ini Dito, kan?" tanya Pak Joko dengan suara terkejut. "Iya, Pak." "Selamat pagi." Aku menundukkan kepala dengan sopan. "Ya ampun, sudah sebesar ini." Pak Joko menepuk lututnya, lalu menoleh ke ayah dan merendahkan suaranya, tetapi cukup keras untuk kudengar dan beberapa orang di sekitar kami. "Kok semakin besar wajahnya persis sekali dengan Mbak Sari dulu, ya? Terutama mata dan bibirnya itu, tidak bisa dibohongi." Nama Sari jatuh di ruang sempit di antara dua kursi,
seperti batu yang dilemparkan ke danau yang tenang. Ayah membeku di tempat, wajahnya menjadi pucat pasi. Beliau memalingkan wajah keluar jendela, tanpa sadar mencengkeram tali tasnya lebih erat. Jantungku berdebar kencang. Rasa penasaran dan takut datang bersamaan. Pria ini mengenal ibuku. Dia bilang aku mirip ibuku. Berarti, ibu adalah sosok yang nyata. Bukan hantu dalam imajinasiku, melainkan seseorang yang benar-benar pernah ada di dunia ini. Pak Joko, kata ayah, memotong kegembiraan teman lamanya dengan nada dingin. Kami sebentar lagi turun. Selamat jalan. Pak Joko akhirnya sadar bahwa dia telah salah bicara dan menyinggung luka lama. Dia tertawa canggung. Oh, begitu. Ya sudah. Hati-hati di jalan. Kapan-kapan kita ngopi bareng, ya? Ayah hanya mengangguk ringan tanpa menjawab. Tepat pada saat itu, kondektur berteriak keras, Desa Beringin, terminal terakhir. Yang turun, bersiap-siap. Ayah bergegas bangkit, menarik tanganku, dan menerobos kerumunan orang menuju pintu belakang, seolah-olah ingin melarikan diri dari tatapan tajam Pak Joko dan masa lalu yang bangkit kembali. Ketika aku menjejakkan kaki di tanah desa yang berdebu, kata-kata Pak Joko masih terngiang di telingaku, wajahnya persis sekali dengan Mbak Sari. Terminal bus Desa Beringin hanyalah sebidang tanah kosong yang terlantar. Di sekelilingnya hanya ada beberapa warung kopi reyot dan semak belukar liar yang tumbuh di pinggir jalan. Angin di sini bertiup lebih kencang daripada di kota, membawa aroma tanah dan asap dari pembakaran jerami di sawah yang jauh. Ayo, kata ayah, membenarkan letak tas di bahunya. Suaranya sedikit lebih tenang, tetapi masih menyisakan nada suram. Kami berjalan menyusuri jalan aspal yang retak, lalu berbelok ke sebuah gang yang dalam dan gelap. Di mulut gang, berdiri sebatang pohon beringin tua. Batangnya yang kekar dan dahan-dahannya yang meranggas menjulang ke langit kelabu, seperti lengan-lengan tua yang memohon pertolongan. Mungkin karena pohon inilah desa ini dinamakan Desa Beringin. Jalan di gang itu tidak beraspal, hanya tanah yang tidak rata dengan batu-batu dan pecahan bata. Di kedua sisinya, selokan hitam mengeluarkan bau busuk. Rumah-rumah di sini rendah dan kumuh, dindingnya yang mengelupas menampakkan warna bata tua, dan atap gentingnya menghitam karena lumut. Seluruh pemandangan ini memancarkan jejak kehidupan yang miskin dan penuh perjuangan. Sesekali, anjing kurus kering menggonggong melihat orang asing, atau anak-anak bertelanjang kaki dengan wajah kotor menatap kami dengan rasa ingin tahu. Aku berjalan di samping ayah, diliputi oleh pertanyaan, mengapa ayah membawaku ke tempat terpencil seperti ini? Siapa orang yang akan ditemui ayah, hingga harus datang sejauh ini secara diam-diam? Kami berjalan sekitar 20 menit menyusuri jalan berliku, dan akhirnya ayah berhenti di depan sebuah rumah petak yang terpencil di ujung desa. Rumah itu tampak jauh lebih kecil dan lebih tua dari rumah-rumah di sekitarnya. Pagarnya hanya terbuat dari bambu yang hampir roboh, dan gerbang kayunya sudah lapuk, sepertinya akan hancur jika didorong sedikit saja. Halamannya ditumbuhi rumput liar, dan hanya jalan setapak sempit dari pecahan bata yang menuju ke pintu depan. Ayah berdiri di depan gerbang, tidak berani masuk, seolah-olah kakinya terpaku. Aku melihat bahunya bergetar samar. Ayah mengangkat tangannya dan menyeka keringat di keningnya, padahal angin bertiup dingin. Napasnya terdengar berat dan cepat. Apa yang beliau takutkan? Ataukah perasaannya sedang meluap? Aku belum pernah melihat ayah kehilangan ketenangan seperti ini. Kemana perginya Pak Budi yang pendiam dan setegar batu karang? Di hadapanku kini hanyalah seorang pria yang tampak sangat lemah di ambang pintu kebenaran yang tak sanggup ditanggungnya. Sudah sampai, ya? Panggilku hati-hati. Ayah tersentak dan menoleh padaku. Matanya menyiratkan permohonan yang aneh dan putus asa. Beliau meletakkan tangannya di bahuku dan meremasnya pelan. Dito, nanti di dalam, apapun yang kamu lihat, jangan kaget dan tetap tenang. Ayah minta maaf. Kata-kata ayah seperti petir di siang bolong. Mengapa ayah meminta maaf padaku? Jantungku berdebar kencang, dadaku terasa sesak. Aku mengangguk tanpa sadar, tetapi mataku tidak bisa lepas dari gerbang kayu yang lapuk itu. Ayah mengambil napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan seluruh keberanian yang dimilikinya seumur hidup. Lalu, dengan tangan gemetar, beliau mendorong gerbang itu pelan. Gerbang terbuka dengan suara derit yang kering,
dan dunia yang tersembunyi dariku selama 13 tahun akhirnya terungkap. Di halaman kecil yang batanya pecah-pecah, seorang nenek sedang duduk di atas bale-bale bambu, sambil mengipas-ngipas. Di sebelahnya, di atas tungku arang, sebuah panci berisi jamu sedang mendidih. Bau jamu yang pekat dan pahit menyebar di udara. Mendengar suara, nenek itu mengangkat kepalanya. Beliau bertubuh kecil dengan punggung yang bungkuk seperti tanda tanya, rambutnya yang putih disanggul di belakang. Wajahnya penuh dengan kerutan dalam, jejak dari penderitaan dan kerasnya hidup. Nenek itu menyipitkan matanya, entah karena silau atau karena matanya yang sudah tua, berusaha mengenali dua sosok yang memasuki halamannya. "Siapa?" tanya nenek dengan suara serak dan bergetar. Ayah berjalan cepat, melemparkan tasnya ke tanah, dan langsung berlutut di samping bale-bale. Beliau meraih tangan kurus nenek. "Ibu, ini Budi, Bu." Nenek itu membeku, kipas di tangannya jatuh ke tanah. Dengan tangan gemetar, beliau meraba-raba wajah ayah. Jari-jarinya yang keriput menelusuri kontur wajah yang dikenalnya. "Budi, anakku, Budi?" "Ya Tuhan, akhirnya kamu datang juga." Lalu, pandangan nenek beralih padaku, yang berdiri membeku di belakang ayah. Saat tatapan nenek terpaku pada wajahku, dua aliran air mata keruh mengalir dari matanya yang cekung. "Dito. Cucuku, ini Dito, kan?" Aku tidak tahu harus berbuat apa, hanya berdiri terpaku, pikiranku kosong. "Nenek? Aku punya seorang nenek? Selama ini, aku mengira aku tidak punya kerabat dari pihak ibu, mengira keluarga ibu telah mengabaikan kami atau semuanya sudah meninggal. Tapi sekarang, di depan mataku, seorang nenek dari darah dan dagingku sendiri memanggil namaku dengan suara yang begitu pilu. "Dito, sini, nak. Beri salam pada nenekmu," desak ayah. Suaranya pecah karena emosi. Aku berjalan perlahan seperti orang yang berjalan dalam tidur. Saat tangan nenek menyentuh tanganku, sebuah kehangatan aneh mengalir, membangunkan perasaan yang tertidur di dalam hatiku. Tangannya kasar seperti kulit kayu kering, tetapi menyimpan kelembutan yang tak terbatas. Nenek. Kataku terbata-bata. Dua kata itu terasa begitu canggung dan asing, hingga tenggorokanku tercekat. "Ya ampun, cucuku. Sudah sebesar ini, wajahmu persis sekali seperti ibumu, Sariku." Nenek memelukku erat, membenamkan wajahnya yang basah oleh air mata di dadaku. Nenek terisak-isak, sebuah tangisan yang melepaskan kerinduan pahit yang telah terpendam selama puluhan tahun. Aku hanya berdiri diam, membiarkan nenek memelukku. Tanpa kusadari, air mata juga mengalir di pipiku. Rasa sedih dan kebencian selama bertahun-tahun, seolah mencair dalam sekejap, digantikan oleh rasa haru dan ikatan darah yang kuat. Aku tidak sendirian, aku juga punya keluarga. Selain rumah susun yang dingin itu, aku punya tempat lain untuk pulang. Setelah beberapa saat tenggelam dalam haru, nenek melepaskanku dan menyeka air matanya dengan ujung kebayanya yang pudar. Nenek menatap ayah dengan suara yang penuh celaan namun juga cinta. "Kenapa baru sekarang kau bawa cucuku kemari? Kukira aku tidak akan sempat melihat wajahnya sebelum mati. Maafkan Budi, Bu. Jalannya jauh, dan Dito juga sibuk sekolah." Ayah menunduk, memberikan alasan. Tapi aku tahu, itu bukan alasan yang sebenarnya. Di balik perpisahan yang panjang ini, ada rahasia yang lebih besar. "Sudahlah. Yang penting kalian sudah datang," kata nenek. "Ayo masuk, beri salam pada kakekmu juga." Nenek bangkit dengan susah payah sambil bertumpu pada tongkat. Aku membantunya menaiki teras kayu. Bagian dalam rumah itu gelap dan lembab. Di dinding depan, sebuah foto hitam putih seorang kakek berambut putih menatap dengan ekspresi tegas. Pasti kakekku. Aku mendoakannya dalam hati, memberikan salam yang terlambat. Namun, yang menarik perhatianku bukanlah foto itu, melainkan sebuah tirai kain tua bermotif bunga yang memisahkan ruang depan dengan kamar dalam. Dari balik tirai itu, terdengar suara gemerincing, suara roda berputar, dan helaan napas dalam yang tertahan, penuh penderitaan. Ada seseorang di kamar itu, dan secara naluriah, aku merasa orang itulah jawaban dari semua tragedi dan rahasia keluarga kami. Saat melintasi ambang pintu kayu yang usang, aku seolah memasuki dunia lain, terpisah sepenuhnya dari hiruk-pikuk dan debu di gang luar. Rumah nenek gelap dan sunyi,
Ada keheningan berat yang khas dari sebuah rumah yang ditinggalkan oleh pilar keluarganya, hanya menyisakan seorang wanita tua dan kepedihan yang mendalam. Sinar matahari sore yang redup menyusup melalui celah-celah jendela, menerangi butiran debu yang beterbangan di udara. Bau dupa dan jamu yang pekat bercampur, menusuk hidung. Itu adalah aroma dari usia tua, penyakit, dan kepasrahan. Ruang depan sangat sederhana. Hanya ada sebuah meja untuk sesaji, bale-bale bambu yang mengkilap, dan sebuah lemari tua dengan beberapa bagian yang catnya sudah terkelupas. Di dinding, tergantung beberapa piagam penghargaan yang sudah menguning dan kalender lama yang belum dilepas, seolah-olah waktu di tempat ini telah berhenti sejak lama. Ayah mendudukkan nenek di sebuah kursi bambu, lalu diam-diam pergi ke halaman belakang untuk mencuci muka dengan air hujan yang ditampung di sebuah gentong. Suara air yang disiramkan memecah keheningan. Aku duduk di ujung kursi, meletakkan kedua tanganku di atas lutut, tidak berani melihat sekeliling. Pandanganku terpaku pada ujung sepatuku yang kotor oleh debu. Pikiranku campur aduk antara cemas, penuh harap, dan ketakutan yang tak bernama. Nenek menuangkan secangkir teh hangat untukku. Tangan nenek gemetar, membuat teh itu sedikit tumpah ke atas meja. Minumlah, nak. Nenek seduh dari pagi. Pasti enak. Iya, Nek. Terima kasih. Aku berkata pelan, mengangkat cangkir teh dan meminumnya seteguk. Rasa hangat yang menjalar di tenggorokan seolah sedikit mencairkan dingin di hatiku. Ayah kembali. Wajahnya basah, dan beliau tampak sedikit lebih tenang. Tetapi kedua matanya masih dipenuhi kekhawatiran yang berat. Ayah menarik sebuah kursi kecil dan duduk berhadapan dengan nenek. Keduanya saling bertukar pandang dengan tatapan yang tidak ku mengerti. Keheningan menyelimuti kami bertiga, begitu berat hingga aku seolah bisa mendengar suara rayap yang menggerogoti kaki meja tua. Apa Sari tahu kami datang? Tanya ayah, memecah keheningan yang menyesakan itu. Suaranya serak. Nenek menghela napas, sesedih daun kering yang gugur di musim kemarau. Nenek menatap ke arah tirai kain bermotif bunga yang memisahkan ruang depan dan kamar dalam, lalu berkata dengan mata penuh kesedihan, dia tahu. Sejak mendengar anjing menggonggong di mulut gang, dia pasti sudah tahu, semalam dia tidak tidur, terus gelisah. Katanya, dia takut. Takut Dito tidak akan mengenalinya lagi. Nama ibu dan namaku disebut, dan jantungku seolah jatuh. Jadi, ibu ada di dalam sana, tepat di balik tirai tipis itu. Jantungku mulai berdebar begitu kencang hingga aku takut ayah dan nenek bisa mendengarnya. Selama belasan tahun, jarak antara aku dan ibu hanyalah ketiadaan yang tak terlihat. Tapi sekarang, jarak itu menyusut menjadi hanya beberapa langkah dan selembar tirai kain pudar. Dari balik tirai, terdengar suara aneh. Suara logam beradu, kayu berderit, dan sesekali suara batuk kering yang tertahan. Seseorang sedang bergerak, tetapi bukan suara langkah kaki biasa. Suaranya berat, lambat, dan sangat sulit. Secara naluriah, aku merasa orang di dalam sana tidak seperti yang kubayangkan. Aku memberanikan diri menatap ayah dan bertanya dengan suara gemetar, "Ayah, apa ibu ada di kamar itu?" Ayah memalingkan wajahnya, menghindari tatapanku. Beliau merogoh sakunya, hendak menyalakan rokok, tetapi kemudian seperti teringat sesuatu dan meremas rokok itu di tangannya. "Iya, ibumu ada di dalam. Kenapa ibu tidak keluar?" tanyaku mendesak. Keinginan untuk bertemu ibu mengalahkan rasa takutku. "Kenapa ibu tidak mau menemuiku?" Nenek menyeka air matanya dengan ujung bajunya dan berkata dengan suara tercekat, "Ibumu. Anakku yang malang itu. Dia tidak berani keluar. Nak, dia takut menunjukkan wujudnya yang sekarang padamu." "Kenapa? Memangnya ibu kenapa?" "Nek?" Aku tidak tahan lagi dan bangkit berdiri. "Ayah? Nenek? Tolong beritahu aku, ibu kenapa?" Ayah mengangkat kepalanya dan menatap mataku lurus-lurus. Untuk pertama kalinya seumur hidupku, aku tidak melihat kekerasan atau penghindaran di matanya, melainkan penderitaan yang telanjang. "Dito, duduk dulu. Ayah akan ceritakan semuanya, tapi kamu harus janji. Apapun yang akan kamu lihat nanti, jangan terkejut atau lari." Jantungku serasa mau meledak, tapi aku mengangguk dengan cepat. Ayah mengambil napas dalam-dalam,
lalu melanjutkan dengan suara berat, seolah setiap kata adalah pisau yang mengiris hatinya. Ibumu. Ibumu tidak kabur dengan laki-laki lain seperti yang orang katakan. Ibumu. 13 tahun yang lalu, mengalami kecelakaan. Telingaku berdengung. Kecelakaan 13 tahun yang lalu? Saat aku baru berusia 3 tahun? Berarti, semua rumor jahat dari para tetangga itu bohong. Ibuku bukan wanita yang meninggalkan suaminya yang miskin demi pria kaya. Parah kecelakaannya? Suaraku pecah. Sangat parah, sela nenek sambil terisak. Dia bisa selamat saja sudah merupakan keajaiban. Tapi nenek tidak bisa melanjutkan kata-katanya, hanya menunjuk ke arah kamar dalam. Tepat pada saat itu, dari balik tirai, terdengar suara yang lemah dan bergetar, tetapi anehnya terasa akrab. Seolah-olah suara yang pernah kudengar dalam mimpi yang sangat jauh. Ibu. Mas Budi. Biarkan aku bertemu Dito. Suara itu seperti aliran listrik yang menjalar di tulang punggungku, melumpuhkan seluruh tubuhku. Itu suara ibu. Suara yang selama 16 tahun ini sangat ingin kudengar. Aku berdiri terpaku, mataku tertuju pada tirai kain bermotif bunga yang bergetar pelan. Sebuah tangan yang kurus dan kering perlahan-lahan menyingkap tirai itu. Pada saat itu, rahasia paling menyakitkan dari keluarga kami akhirnya terungkap ke dunia. Tirai kain usang itu tersibak ke samping, menampakkan ruang kamar yang remang-remang. Dari dalam kegelapan, sebuah kursi roda tua yang berkarat perlahan-lahan muncul. Suara rodanya yang menggesek lantai ubin terdengar seperti rintihan makhluk yang tua dan lemah. Nenek bergegas membantu mendorong kursi roda itu. Kursi roda itu semakin mendekat ke arah meja tempatku berdiri membeku. Cahaya dari jendela menerpa tubuh wanita yang duduk di kursi roda itu. Dan saat aku melihat sosoknya dengan jelas, napasku tercekat seolah seseorang memukul dadaku dengan keras. Dia bukan ibu cantik berambut panjang seperti dalam mimpiku. Dia juga bukan wanita modis dan dingin yang meninggalkan suami dan anaknya demi pria kaya seperti dalam rumor. Wanita di hadapanku adalah perwujudan dari penderitaan fisik itu sendiri. Ibu duduk meringkuk di kursi rodanya. Tubuhnya begitu kurus dan kecil hingga seolah tenggelam dalam pakaian longgarnya. Kedua kakinya terkulai lemas, sekurus ranting kering. Kakinya terpelintir secara aneh, dibalut kaos kaki wol tebal meskipun cuaca tidak terlalu dingin. Lengan kirinya kaku di depan dadanya, jari-jarinya mencengkeram tak bisa terbuka, seperti cabang pohon kering yang hangus terbakar. Tapi yang paling membuatku terkejut adalah wajahnya. Separuh wajah kirinya, dari sudut mata hingga ke dagu, ditutupi oleh bekas luka yang menonjol dan mengerikan. Bekas luka itu menarik sudut bibirnya, membuat ekspresinya menjadi aneh setiap kali dia mencoba tersenyum atau berbicara. Rambutnya tipis dan pendek, menampakkan kulit kepalanya yang tidak rata. Hanya satu matanya, mata kanannya yang tidak terluka, yang masih utuh. Mata itu masih jernih, dan memancarkan tatapan lembut dan pilu yang sama seperti yang selalu kulihat di cermin pada diriku sendiri. Itu mataku. Atau lebih tepatnya, aku mewarisi mata itu darinya. Ibu menatapku. Tatapan matanya bergetar hebat antara kebahagiaan, ketakutan, dan rasa malu. Ibu semakin meringkuk dan menundukkan kepalanya. Dengan tangan kanannya yang masih normal, beliau menarik ujung bajunya, berusaha menutupi kakinya yang cacat dan wajahnya yang penuh bekas luka, seolah-olah ingin menyembunyikan penampilannya yang mengerikan di hadapan putranya yang baru ditemuinya setelah belasan tahun. Didito. Ibu memanggil namaku. Suaranya terbata-bata dan tidak jelas karena emosi dan otot rahangnya yang kaku. Aku berdiri di sana, seluruh tubuhku lumpuh. Aku ingin berlari memeluknya, ingin menangis, ingin berteriak. Tetapi kakiku seolah terpaku di lantai, dan tenggorokanku tercekat hingga tak bisa berkata apa-apa. Pemandangan di hadapanku terlalu mengerikan. Terlalu berat untuk ditanggung oleh seorang anak laki-laki berusia 16 tahun yang belum pernah mengalami tragedi hidup. Rasa kasihan, syok, dan rasa bersalah bercampur aduk, melemparkanku ke dalam badai emosi yang kacau. Ayah bangkit dan mendekati ibu, meletakkan tangannya yang kasar di bahu ibu, seolah-olah ingin memberinya kekuatan. Ayah menatapku dengan mata memerah. Dito, kemarilah. Lihat ibumu. Aku mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantungku yang berdebar kencang. Lalu, aku melangkah perlahan menuju kursi roda itu,
Setiap langkah terasa berat seolah kakiku diikat dengan timah. Ketika aku sampai di dekat ibu, aku langsung berlutut di lantai ubin yang dingin, agar mata kami sejajar. Aku menatap lurus ke wajah ibu yang penuh bekas luka. Aku tidak lagi menghindar atau takut. Aku melihat butiran air mata yang mengalir di pipinya yang tidak rata, melewati bekas luka, dan jatuh ke kerah bajunya yang usang. Aku terpaku di sana, tenggorokanku tercekat. Citra ibu glamor yang kabur bersama pria kaya yang selama ini kubenci hancur berkeping-keping. Jadi, wanita rapuh inilah ibuku? Kemarahan karena telah dibohongi begitu lama dan rasa iba yang luar biasa datang bersamaan, membuatku tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Ayah menepuk bahuku pelan dan berbisik, "Panggil dia ibu. Ibumu telah menunggu saat ini selama 13 tahun. Pada saat itu, akal sehatku akhirnya menyerah di hadapan ikatan ibu dan anak. Ibu." Suaraku pecah bersama tangisan. Ibu mengangkat tangan kanannya yang gemetar, hendak menyentuh wajahku, tetapi kemudian ragu-ragu dan menariknya kembali, seolah takut tangannya yang kasar akan mengotori pipi putranya. Aku segera meraih tangan itu dan menempelkannya ke pipiku. Tangan ibu sedingin es dan kapalan, tetapi bagiku, itu adalah tangan terhangat di dunia. "Anakku, sudah sebesar ini. Maafkan ibu." Ibu minta maaf. Ibu terisak. Kata-kata maafnya yang terputus-putus mengiris hatiku. "Ibu tidak ingin kamu melihat ibu seperti ini. Ibu takut kamu akan malu punya ibu seperti ibu. Takut kamu akan diejek teman-temanmu." "Tidak. Aku tidak akan pernah malu pada ibu. Tidak akan pernah." Aku menggelengkan kepala dengan kuat, meraung dalam tangisan. Air mataku mengalir deras, membasahi tangan ibu. Kenapa ibu tidak datang menemuiku? Kenapa ibu meninggalkanku sendirian? Aku sangat merindukan ibu. Aku kira ibu sudah membuangku. Ibu tidak pernah membuangmu. Tidak pernah sekalipun ibu ingin meninggalkanmu, jelas ibu dengan suara tercekat. Tapi, dengan tubuh yang hancur begini, kalau ibu kembali, hanya akan semakin menyusahkan ayahmu dan kamu. Ayahmu sudah cukup menderita. Ibu tidak mau menjadi beban lagi. Aku mendongak menatap ayah. Ayah sedang memalingkan wajahnya, tetapi bahunya berguncang. Pria yang pendiam dan sekuat baja itu telah menanggung semua penderitaan ini sendirian selama bertahun-tahun. Ayah telah menjadi ayah sekaligus ibu, membesarkanku dan menanggung beban ekonomi sendirian untuk membiayai pengobatan istrinya di desa yang jauh. Ayah melarangku membicarakan ibu bukan karena benci, melainkan karena takut aku akan terluka jika tahu kebenarannya, takut aku akan berhenti sekolah dan turun ke desa untuk merawat ibu. Ayah telah menanggung semua fitnah dan berkorban untuk melindungiku, agar aku bisa memiliki masa kecil yang tenang. "Ayah." Panggilku. Rasa hormat dan penyesalan memenuhi dadaku. "Maafkan aku, ayah. Aku telah salah sangka." Ayah menoleh. Matanya merah, tetapi ada secercah kelegaan di dalamnya. Ayah berlutut dan memeluk aku dan ibu sekaligus. Kami, 3 kepingan dari sebuah keluarga yang tidak bahagia, akhirnya menemukan satu sama lain kembali di rumah kecil yang sederhana ini. Air mata kami bercampur menjadi satu. Asin, tetapi penuh cinta. Air mata yang menyembuhkan luka hati yang telah berdarah selama 13 tahun. Di tengah momen yang mengharukan itu, aku menyadari ada sepasang mata lain yang sedang menatap kami. Dari belakang kursi roda, sebuah kepala kecil berambut hitam legam muncul. Sepasang mata bulat besar menatapku lekat-lekat, campuran antara rasa ingin tahu dan ketakutan. Kemunculan anak itu yang tiba-tiba membuatku terkejut. Aku melepaskan pelukan ibu dan mundur selangkah untuk melihatnya lebih jelas. Seorang anak perempuan, mungkin berusia 7 atau 8 tahun, dia kurus dan berkulit sawo matang, rambutnya sebahu, agak kusam karena terbakar sinar matahari, diikat seadanya dengan jepit rambut plastik berwarna merah muda yang sudah patah. Dia mengenakan kaos longgar, bergambar karakter kartun yang sudah pudar, dan celana pendek bermotif bunga yang ujungnya sudah usang. Anak itu bersembunyi di belakang kursi roda ibu. Kedua tangan kecilnya mencengkeram pegangannya erat-erat. Dia menatapku dengan mata hitamnya yang besar, campuran antara rasa takut, canggung, dan sedikit harapan. Anehnya, saat melihat mata itu, aku merasakan keakraban yang tak bisa dijelaskan.
Seolah-olah aku melihat mataku sendiri di cermin, atau mata ibu sebelum tertutup bekas luka. Dia? Tanyaku bingung, ribuan pertanyaan berputar di kepalaku. Aku adalah anak tunggal. Antara ayah dan ibu hanya ada aku. Lalu, siapa anak ini? Kenapa dia ada di rumah nenek, dan menempel pada ibu seperti bayangan? Ibu menyeka air matanya dan menoleh pada anak itu. Tatapan ibu melembut, dipenuhi cinta dan perlindungan. Ibu memberi isyarat pada anak itu, memanggilnya, Kirana, sini, nak, beri salam pada kakakmu. Kakak, ulangku dengan suara bingung. Sejak kapan aku punya adik perempuan? Ayah tidak pernah mengatakan apa-apa. Mungkinkah ibu menikah lagi? Atau punya anak dengan orang lain selama di sini? Pikiran itu membuat hatiku mencelos, tetapi setelah melihat kondisi tubuh ibu yang hancur, aku segera menepisnya. Tidak mungkin, anak yang bernama Kirana itu keluar dari persembunyiannya dan mendekati ibu. Dia berdiri dengan malu-malu sambil memainkan ujung bajunya, kakinya yang telanjang merapat di lantai yang dingin. Dengan suara jernih seperti kicau burung, dia berkata pelan, "Halo kak. Ibu Sari sering cerita tentang kakak." Panggilan Ibu Sari dari mulutnya terdengar begitu alami dan penuh kasih, hingga aku membeku. Anak ini memanggil ibuku ibu. Berarti, dia memang adikku. Aku menoleh pada ayah, meminta penjelasan. Ayah menghela napas, menarik kursi, dan duduk sambil mengelus kepala Kirana. Dito, ini Kirana, adikmu. Ceritanya panjang. Nanti ayah jelaskan semuanya. Untuk sekarang, anggap saja dia adikmu. Aku menatap Kirana. Anak itu sangat kurus dan dekil, terlihat jelas dia kurang makan dan pakaiannya seadanya. Tapi di wajahnya terpancar kecerdasan. Dia menatapku, lalu tiba-tiba tersenyum lebar. Senyum itu menerangi wajahnya yang kotor dan memperlihatkan giginya yang ompong. Kakak mirip sekali dengan gambar yang dibuat ibu. Ibu menggambar? Tanyaku terkejut. Nenek yang sejak tadi diam, menyela. Iya. Ibumu sangat merindukanmu. Karena tidak punya fotomu, dia sering membayangkan wajahmu dan menggambarnya di kertas. Kirana selalu melihat gambar itu dan bilang, nanti kalau kakaknya datang, dia akan membagi permennya. Dadaku terasa sesak. Ibu menggambarku? Dengan tangannya yang tidak sempurna itu? Aku menatap kedua tangan ibu yang cacat. Rasa iba yang mendalam melonjak di hatiku. Kirana ini anak yang sangat baik, kata ibu dengan bangga sambil mengelus kepala anak itu. Selama bertahun-tahun ibu hanya bisa terbaring dan nenek sudah tua dan lemah, semua pekerjaan rumah dia yang kerjakan. Anak sekecil ini sudah bisa memasak nasi, mencuci baju, dan memijat kaki ibu. Tanpa dia, mungkin ibu sudah mati karena kesedihan. Mendengar perkataan ibu, aku memandang Kirana dengan cara yang sama sekali berbeda. Di usianya yang baru 7 tahun, di saat seharusnya dia dimanja dan dicintai, anak ini harus menanggung pekerjaan rumah dan merawat orang sakit. Aku merasa sangat kasihan padanya, dan malu pada diriku sendiri. Di usiaku yang 16 tahun, aku hanya memikirkan sekolah dan makan. Sedikit saja dimarahi ayah, aku akan merajuk. Sedikit saja merasa kekurangan, aku akan bersedih. Dibandingkan Kirana, hidupku seperti di surga. Sini, kataku, memberi isyarat pada Kirana dengan suara selembut mungkin. Anak itu ragu sejenak, lalu mendekatiku. Aku meraih tangannya yang kecil dan kasar, penuh dengan bekas goresan, dan di bawah kukunya yang pendek ada kotoran. Aku menggenggam tangannya yang kurus itu dengan lembut. Namamu Kirana, ya? Umur berapa? Iya, Kak. 7 tahun. Aku kelas 1 SD di desa. Pintar sekolahnya? Lumayan, Kak. Kata Bu Guru, tulisanku bagus. Anak itu tersenyum lebar, hingga matanya membentuk bulan sabit. Wah, hebat. Aku ikut tersenyum dan mengelus kepalanya. Rambutnya kaku dan kering seperti jerami, tetapi beraroma campuran sinar matahari dan asap tungku yang menyenangkan. Mulai sekarang, aku kakakmu. Kalau ada yang ganggu, bilang sama kakak. Benar, Kak? Mata anak itu berbinar. Aku punya kakak? Ibu? Aku punya kakak. Dia berteriak sambil melompat-lompat, lalu berlari memeluk leher ibu dan menyandarkan kepalanya di bahu ibu. Ibu tertawa. Meskipun senyumnya terlihat aneh karena bekas lukanya,
matanya dipenuhi kebahagiaan. Nenek dan ayah ikut tersenyum. Rumah kecil itu seketika menjadi hidup, dan suasana yang gelap dan dingin pun sirna. Aku memandangi mereka bertiga, ibuku yang cacat, nenekku yang tua dan lemah, dan adik perempuanku yang kecil dan dekil. Merekalah keluargaku, orang-orang paling berharga yang kutemukan kembali. Namun, di dalam hatiku masih ada pertanyaan besar yang belum terjawab. Kenapa aku punya adik? Ibu telah terbaring selama 13 tahun, dan ayah tinggal bersamaku di kota. Lalu, bagaimana Kirana bisa lahir? Makan siang hari itu lebih lambat dari biasanya, tetapi terasa luar biasa hangat. Nenek menyembelih satu-satunya ayam betina yang dipeliharanya untuk aku dan ayah. Meja makan disiapkan di atas bale-bale bambu di halaman. Hanya ada opor ayam, sayur labu dengan udang, dan pucuk ubi rebus yang dicocol dengan sambal bawang. Aku menyendokkan lauk untuk ibu, nenek, dan Kirana. Kirana makan dengan sangat lahap. Melihatnya makan dengan pipi menggembung membuatku merasa iba. Ayah dan nenek berbagi secangkir kopi. Wajah ayah memerah, tetapi ekspresi kakunya yang biasa telah hilang, digantikan oleh raut wajah yang tenang. Setelah makan, ayah memanggilku ke teras untuk minum teh. Angin sepoi-sepoi meniup rambut di keningku. Ayah menyalakan rokok, menghisapnya dalam-dalam, dan menghembuskan asap putih ke langit sambil perlahan-lahan memulai cerita tentang Kirana. Itu adalah sebuah kebenaran yang jauh lebih menyakitkan dan mengharukan daripada yang pernah kubayangkan. Kirana bukan anak kandung ibumu, Dito. Ayah memulai ceritanya seperti itu. Suaranya yang rendah dan sedih melayang di udara seperti asap rokok, bukan anak kandung. 3 kata itu seolah menyiram semua keraguan dan spekulasi di kepalaku dengan air dingin. Pikiran gelap bahwa ibu telah mengkhianati ayah dan membangun keluarga lain lenyap. Namun, di balik kelegaan itu, muncul kejutan baru. Jika bukan anak kandung, mengapa ibu, dalam kondisinya yang begitu sulit, membesarkan seorang anak, dan mengapa ibu menjadi seperti itu? Ayah mematikan rokoknya di tiang teras. Matanya menatap jauh, seperti melihat eceng gondok yang hanyut tanpa tujuan di sungai. Ayah menceritakan kisah dari masa lalu yang kelam, yang sama sekali tidak ku ketahui saat aku masih berusia 3 tahun. 13 tahun yang lalu, keluarga kita sangat miskin nak. Gaji ayah sangat kecil, dan kita juga harus merawat nenekmu dari pihak ayah yang sakit-sakitan. Ibumu adalah wanita paling ulet dan baik hati yang pernah ayah kenal. Melihat suaminya bekerja keras, dia memutuskan untuk bekerja di sebuah pabrik garmen di kota, katanya untuk menambah uang susu dan popokmu. Aku membeku seperti patung, menelan setiap kata ayah. Ibu pergi bekerja untukku dan keluarga ini, bukan karena ayah miskin, seperti dalam gosip keji para tetangga. Di hari ibumu pergi, kamu yang waktu itu berusia 3 tahun menangis histeris, tidak mau melepaskannya. Ibumu menenangkanmu lama sekali, berjanji akan membelikanmu mobil-mobilan setelah gajian. Tapi, siapa yang sangka? Suara ayah tercekat. Beliau mengusap wajahnya dengan tangannya yang kasar, seolah ingin menghapus bayangan mengerikan dari ingatannya. Malam itu, hujan turun sangat deras. Ibumu pulang dari kerja lembur dengan sepedanya. Di sebuah persimpangan di jalan pinggir kota, sebuah truk tronton yang membawa material bangunan salah mengambil jalur. Aku membayangkan adegan mengerikan itu saat mendengar penjelasan ayah yang terputus-putus. Suara decit ban. Benturan keras. Lalu keheningan yang mematikan di tengah hujan yang dingin. Sopir truk yang tidak bertanggung jawab itu melarikan diri, meninggalkan seorang wanita tergeletak di genangan darah, sendirian di jalanan yang sepi. Ketika orang-orang membawa ibumu ke rumah sakit, dokter menggelengkan kepala dan menyuruh ayah untuk bersiap-siap. Tapi ibumu punya nyawa yang kuat, Tuhan belum mau mengambilnya. Hanya saja, ayah berhenti sejenak, menatap ke arah ibu yang sedang mengajari Kirana membaca di kursi rodanya. Kedua kakinya hancur dan tidak bisa diselamatkan. Lengan kirinya juga cacat permanen, dan wajahnya yang cantik itu penuh bekas luka karena pecahan kaca. Air mata panas dan asin mengalir tanpa henti dari mataku. Aku teringat saat-saat aku membenci ibu, saat aku mengosongkan namanya di formulir data siswa. Betapa kejamnya aku, selama aku hidup nyaman di bawah perlindungan ayah,
Ibu berjuang antara hidup dan mati, menahan rasa sakit yang luar biasa sendirian, tanpa suami dan anak di sisinya. Ayah, kenapa ayah tidak membawa ibu pulang? Kenapa ayah menyembunyikannya dariku? Tanyaku dengan suara serak dan tercekat. Ayah menghela napas panjang, seolah menanggung beban seumur hidupnya. Saat ibumu sadar dan tahu dirinya menjadi cacat, dia bersikeras tidak mau pulang. Katanya, kamu sedang dalam masa pertumbuhan, masa yang sensitif. Kalau teman-temanmu tahu ibumu cacat dan wajahnya mengerikan, kamu akan diejek, minder, dan tidak berani mengangkat kepala. Ibumu memilih untuk menanggung fitnah sebagai wanita yang meninggalkan suaminya, agar kamu bisa memiliki riwayat hidup yang bersih dan belajar dengan tenang. Aku terdiam, tak bisa berkata-kata mendengar pengorbanan ibu yang begitu besar dan bodoh. Ibu rela menginjak-injak harga dirinya dan menanggung kesepian yang panjang hanya untuk memberikanku ketenangan palsu. Ibu membangun dinding dengan penderitaannya sendiri untuk melindungiku dari kerasnya takdir. Saat itu, ayah berniat menjual rumah kita untuk biaya pengobatan ibumu. Tapi ibumu mengancam akan bunuh diri jika ayah menjual rumah itu, dan dia menyuruh ayah bersumpah untuk tidak pernah memberitahukan kebenarannya padamu. Biarkan kamu berpikir ibumu sudah mati atau pergi, agar kamu tidak merasa minder karena punya ibu yang cacat. Aku menatap ayah. Pria pendiam yang kukira tidak peduli itu ternyata menjalani dua kehidupan. Di satu sisi, sebagai ayah yang keras, membesarkan putranya sendirian. Di sisi lain, sebagai suami yang tak berdaya, melihat penderitaan istrinya tetapi tidak bisa berbuat apa-apa karena sumpah yang kejam itu. Keheningan ayah selama ini bukanlah karena dingin, melainkan hasil dari penekanan cinta yang luar biasa dalam. Hari mulai gelap, dan suara jangkrik dari semak-semak di sekitar rumah membuat suasana semakin sunyi. Cerita ayah terasa seperti batu yang menekan dadaku, membuatku sulit bernapas. Aku bangkit dan berjalan terhuyung-huyung masuk ke dalam rumah. Aku harus melihat ibu. Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi aku harus mengatakan sesuatu. Di bawah cahaya kuning redup dari lampu teplok, ibu masih duduk di tempatnya, dengan tangan kanannya yang masih normal sibuk menjahit sesuatu. Kirana duduk di lantai, mengeja huruf-huruf di buku pelajarannya yang sudah usang. Pemandangan yang damai itu sangat kontras dengan badai yang berkecamuk di hatiku. Ibu melihatku, mengangkat kepalanya, lalu dengan cepat menyembunyikan gumpalan kain yang dijahitnya di bawah meja sambil tersenyum canggung. Dito sudah masuk. Di luar banyak nyamuk. Aku melihat bekas luka di wajah ibu dan kakinya yang kurus di bawah celana longgarnya. Kali ini, tidak ada lagi rasa takut atau asing, yang ada hanya rasa sakit. Sakit yang seperti memelintir isi perutku. Aku mendekat, berlutut di samping ibu, dan membenamkan kepalaku di pangkuannya seperti anak kecil. Ibu. Aku memanggil nama yang telah kutekan selama 13 tahun, terisak-isak. Kenapa ibu hidup sesulit ini? Kenapa ibu sebodoh ini? Tangan ibu yang kurus gemetar saat diletakkan di atas kepalaku, mengelusnya dengan lembut. Tidak sulit, nak. Melihatmu tumbuh sehat dan kuat seperti ini saja, ibu sudah tidak mengharapkan apa-apa lagi. Hanya saja, ibu sedih tidak bisa melihatmu tumbuh besar setiap hari. Air mata ibu yang hangat jatuh di pipiku. Aku merasakan kasih sayang ibu yang suci yang selama ini kurindukan. Kasih sayang itu tidak hilang, melainkan telah berubah menjadi pengorbanan yang sunyi dan gigih, seperti air tanah yang mengalir di bawah bumi. Makan malam hari itu berlangsung dengan suasana yang sama sekali berbeda dari makan siang. Rasa canggung dan jarak telah hilang, digantikan oleh emosi yang paling tulus. Lauknya hanya ditambah telur dadar dan sayur singkong, tetapi bagiku itu adalah makan malam terlezat dalam 16 tahun hidupku. Aku duduk di samping ibu, dengan canggung menyendokkan lauk ke piringnya. Ibu makan sangat pelan, beliau memegang sendok dengan tangan kanannya yang kaku, dan sesekali nasi jatuh dari mulutnya. Setiap kali itu terjadi, ibu akan menatapku seperti orang yang bersalah dan menundukkan kepalanya, ujung hidungku terasa panas. Aku diam-diam mengambil sapu tangan dan membersihkan nasi yang menempel di sekitar mulut, ibu yang tidak simetris. Biar aku suapi, Bu, kataku pelan. Ibu melambaikan tangannya dan menggeleng. Tidak usah. Ibu bisa makan sendiri. Kamu saja yang makan banyak. Kamu kan sedang masa pertumbuhan. Tapi aku bersikeras.
Aku mengambil sesendok kecil nasi, meniupnya agar dingin, lalu membawanya ke mulut ibu. Ibu menatapku dengan mata berkaca-kaca, lalu membuka mulutnya dan menerima suapan dari putranya. Saat itu, aku merasa diriku telah tumbuh dewasa. Aku bukan lagi Dito kecil yang suka merajuk, aku adalah seorang putra yang bisa merawat dan mencintai ibunya yang malang. Kirana yang duduk di seberang menatap aku dan ibu bergantian dengan mata bulatnya, lalu tersenyum. Sepertinya dia sangat senang melihat keluarganya berkumpul kembali. Selesai makan, anak itu dengan cepat membereskan piring-piring dan membawanya ke sumur untuk dicuci. Saat aku hendak membantunya, nenek melarang. Biarkan saja. Anak itu sudah biasa bekerja. Kamu duduk saja di sini, temani ibumu mengobrol. Ayah dan nenek duduk di teras sambil minum teh, memberikan waktu bagi aku dan ibu untuk berdua saja. Aku memijat kaki ibu, merasakan kakinya yang sedingin es dan lemas di tanganku membuat hatiku pilu. Aku memijatnya dengan sangat hati-hati agar tidak sakit, sambil bertanya tentang masa lalunya. Ibu bercerita tentang saat-saat di rumah sakit, malam-malam tanpa tidur karena rasa sakit, dan saat-saat ketika dia ingin menyerah tetapi teringat padaku dan bangkit kembali. Apa ibu tidak membenci orang yang menyebabkan kecelakaan itu? Tanyaku. Ibu tersenyum sedih. Sebuah senyum yang aneh di atas wajahnya yang penuh bekas luka. Awalnya ibu benci sekali, tapi membenci hanya membuat ibu semakin menderita. Mungkin ini sudah takdir ibu. Tuhan memang mengambil kaki ibu. Tapi sebagai gantinya, dia memberiku putra yang begitu berbakti, dan juga mempertemukan ibu dengan Kirana. Saat kami sedang berbincang, Kirana yang sedang bermain di halaman berlari masuk. Dia menyembunyikan kedua tangannya di belakang punggungnya dengan ekspresi misterius. Dia mendekatiku diam-diam, lalu tiba-tiba menyodorkan sesuatu. Kak, ini hadiah. Itu adalah sebuah boneka kain kecil yang dibuat dari potongan-potongan kain perca berbagai warna, jahitannya kasar dan tidak beraturan, bahkan ada beberapa bagian yang kapasnya keluar. Kedua mata boneka itu dibuat dari kancing yang berbeda ukuran, dan mulutnya disulam dengan benang merah yang miring. Sangat jelek, tapi anehnya menggemaskan. Ini kamu yang buat? Tanyaku sambil memegang boneka itu, terkejut. Kirana menggeleng dan menunjuk ibu. Bukan. Ibu Sari yang buat. Ibu membuatnya dengan satu tangan, jadi lama sekali. Ibu mau memberikannya pada kakak, tapi khawatir kakak tidak suka boneka karena kakak laki-laki. Aku menoleh pada ibu. Wajah ibu memerah. Beliau menunduk sambil memainkan ujung bajunya. Ibu hanya bisa membuat ini. Tenaga di tangan ibu tidak cukup untuk membuatkanmu sesuatu yang lebih bagus. Aku menggenggam boneka itu erat-erat. Aku bisa merasakan keringat dan usaha ibu di setiap jahitannya. Dengan satu tangan yang normal dan satu tangan yang kaku, betapa sulitnya bagi ibu untuk memasukkan benang ke jarum dan menjahit potongan-potongan kain ini. Di setiap jahitan, pasti terselip rindu dan cinta untukku. Ini sangat bagus, Bu. Aku suka sekali, suaraku bergetar. Ini hadiah terbaik yang pernah aku terima seumur hidupku. Aku memasukkan boneka itu dengan hati-hati ke dalam saku dada, yang paling dekat dengan jantungku. Kirana melihatku menerima hadiah itu dan matanya berbinar gembira. Anak itu memelukku dan menyandarkan kepalanya di dadaku. Kak, jangan pergi lagi ya. Tinggal di sini saja sama ibu dan aku. Kata-kata polos anak itu membuat suasana menjadi hening. Aku memandangi ibu, memandangi rumah yang hampir roboh ini. Hati dipenuhi oleh rasa tanggung jawab yang berat. Aku tahu, hidupku mulai hari ini tidak akan sama lagi. Aku tidak bisa lagi hidup sebagai siswa egois yang hanya tahu makan dan belajar. Aku kini punya keluarga yang harus kutanggung. Malam itu, aku, ibu, dan Kirana tidur bersama di atas dipan bambu yang berderit di kamar dalam. Ibu tidur di tengah, diapit oleh aku dan Kirana. Aroma apek dari selimut tua bercampur dengan bau minyak angin ibu, menciptakan aroma keluarga yang hangat yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Mendengarkan napas teratur ibu dan adikku, aku tertidur dengan perasaan damai yang aneh. Untuk pertama kalinya dalam belasan tahun, aku tidur nyenyak tanpa mimpi buruk atau terbangun kaget. Aku tahu, saat pagi tiba, aku harus menjadi dewasa lebih cepat untuk melindungi para wanita rapuh ini. Keesokan paginya, saat kokok ayam terdengar dari seluruh penjuru desa, aku terbangun.
Ayah sudah bangun dan sedang memperbaiki tiang penyangga tanaman mentimun yang roboh di halaman. Saat aku diam-diam keluar, nenek sedang duduk di teras sambil menampi beras. Nenek melihatku dan memberi isyarat untuk mendekat. "Dito sudah bangun? Sini duduk." Aku duduk di sebuah kursi kecil di samping nenek. Nenek menatapku dengan tatapan penuh kasih sayang namun tegas. Beliau mengeluarkan sebuah bungkusan kain kecil dari saku kebayanya. Di dalamnya ada beberapa lembar uang 10 ribuan dan uang receh yang terlipat-lipat. "Ini uang yang ayahmu berikan kemarin," kata nenek dengan suara rendah. "Ayahmu setiap bulan mengirimkan uang untuk ibumu dan Kirana, terkadang lewat pos, terkadang dititipkan pada kenalan. Dia berpesan agar tidak pernah memberitahumu, takut kamu akan kepikiran." Melihat uang itu, hatiku terasa pilu. Itu adalah hasil keringat dan darah ayah. Aku teringat pada makanan sederhana di rumah, kemeja lusuh yang ayah pakai selama bertahun-tahun, sepeda tua yang bannya pun sayang untuk diganti. Ayah telah berhemat sedikit demi sedikit, mengurangi makan dan pakaian, untuk menafkahi 2 keluarga. "Ayahmu adalah laki-laki terbaik di dunia ini," lanjut nenek, matanya memerah. "Saat ibumu kecelakaan, keluarga dari pihak ayah heboh. Mereka bilang ibumu telah menghancurkan hidup anak mereka. Mereka mendesak ayahmu untuk menceraikan ibumu dan menikah lagi. Tapi ayahmu bertahan. Di depan foto kakek neneknya, dia bersumpah tidak akan pernah menikah lagi, akan membesarkanmu dan merawat ibumu seumur hidupnya." Aku kehilangan kata-kata. Aku baru pertama kali mendengar cerita ini. Ayahku yang pendiam itu telah melawan tekanan hebat dari keluarga dan kerabatnya, berjuang melawan dunia untuk mempertahankan cinta dan tanggung jawabnya. Ayahmu, sekeras apapun hidupnya, hanya ingin kamu bisa sekolah dengan baik, tidak minder karena punya keluarga yang miskin dan sakit-sakitan. Agar kamu tidak menunduk di hadapan teman-temanmu, dia rela mengambil peran sebagai suami yang ditinggalkan istri dan menahan cemoohan orang. Setiap kata nenek seperti palu yang menghantam jantungku. Pikiranku yang kekanak-kanakan dan egois hancur berkeping-keping. Aku teringat tatapan menderita ayah setiap kali aku bertanya tentang ibu, punggungnya yang kesepian di malam-malam tanpa tidur. Keheningan ayah adalah langit pengorbanan yang begitu luas, yang tak pernah kusadari. Aku bangkit dan berjalan ke halaman tempat ayah bekerja. Ayah sedang mengikatkan kawat ke tiang bambu, punggung dan kemejanya basah oleh keringat. Aku mendekat dan mengambil gulungan kawat dari tangan ayah, "Biar aku yang pegang, ya." Ayah menatapku, sedikit terkejut, lalu tersenyum lembut. "Iya, pegang yang kuat." Kami bekerja dalam diam. Tapi kali ini, keheningan itu tidak lagi berat dan canggung seperti dulu. Itu adalah keheningan pemahaman dan empati antara 2 laki-laki. "Ayah," kataku sambil memegang tiang dengan erat. "Kenapa?" tanya ayah sambil melilitkan kawat. "Maafkan aku, ayah." Dan, "Aku sayang ayah." Tangan ayah berhenti sejenak. Beliau tidak menoleh padaku, tetapi aku melihat bahunya bergetar samar. Ayah berdeham dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. "Jangan bicara yang tidak-tidak. Kerjakan yang benar, nanti jatuh." Tapi aku tahu ayah terharu. Untuk pertama kalinya seumur hidup, aku mengatakan aku sayang padanya, dan untuk pertama kalinya, dinding di antara kami benar-benar runtuh. Sore itu, sebelum naik bus untuk kembali ke kota, aku memberikan uang yang kukumpulkan dari hasil menjual koran bekas dan menghemat uang jajan kepada ibu. Ibu menolak dengan keras, "Tidak usah, uang ini untuk kamu beli buku. Ibu cukup makan sayur di rumah, tidak perlu uang." "Bu, ini dari aku. Aku sudah besar sekarang. Jangan khawatirkan aku." Aku memaksakan uang itu ke dalam saku baju ibu. "Minggu depan aku datang lagi. Jaga diri baik-baik." "Ya." Aku berpamitan pada nenek, mengelus kepala Kirana, dan berpesan agar dia menjadi anak baik. Anak itu hampir menangis, tidak mau melepaskan tanganku. "Kakak harus cepat datang lagi, ya? Aku tunggu." "Iya, janji." Aku dan ayah meninggalkan desa miskin itu. Sinar matahari senja mewarnai puncak pohon beringin tua dengan warna keemasan. Aku menoleh ke belakang. Kulihat sosok ibu di kursi rodanya dan Kirana yang melambaikan tangan kecilnya di sampingnya. Pemandangan itu terukir dalam di hatiku,
menjadi kekuatan bagiku untuk melangkah maju. Aku tahu, sekarang di pundakku bukan hanya tas sekolah, melainkan juga harapan dan masa depan keluarga kecil ini. Setelah kunjungan yang menentukan itu, hidupku memasuki babak baru. Rumah susun tua di kota masih sama, lingkungan yang bising juga tidak berubah, tetapi udara di dalam rumah terasa sama sekali berbeda. Keheningan berat yang berlangsung selama belasan tahun telah sirna, digantikan oleh percakapan, kabar, dan tawa ayah yang langka. Setiap hari Sabtu, begitu bel pulang sekolah berbunyi, aku tidak bermain bola atau pergi ke warung internet seperti teman-temanku. Aku mengayuh sepeda tuaku menuju terminal bus. Di dalam tas sekolahku yang usang, selain buku pelajaran, selalu ada sebuah bingkisan kecil. Beberapa butir permen yang kubeli dari hasil tidak sarapan, jepit rambut berbentuk kupu-kupu untuk Kirana, atau beberapa lembar koyo untuk nenek. Jalan sepanjang lebih dari 20 km menuju desa Beringin kini sudah sangat kukenal, hingga setiap lubang dan pohon di pinggir jalan pun kuhafal. Perjalanan itu tidak lagi terasa jauh atau melelahkan, karena aku tahu, di ujung jalan tanah yang berdebu itu, ada 3 orang yang kucintai menungguku. Kakak datang. Ibu, kakak datang. Setiap kali melihatku di mulut gang, Kirana akan berlari menyambutku dengan kaki telanjang sambil berceloteh seperti burung gereja. Meskipun kurus dan dekil, senyumnya mampu menerangi sudut halaman yang suram. Dia akan mengambil tas sekolahku dan bercerita tanpa henti tentang segala hal. Anjing tetangga yang melahirkan, pohon jambu di belakang rumah yang mulai berbuah, hingga stiker anak baik yang didapatnya di sekolah hari itu. Ibu masih duduk di kursi roda tuanya, menjahit pakaian-pakaian usang, tetapi tatapan matanya saat melihatku selalu hangat. Ibu selalu menyuruhku untuk segera mandi dan makan nasi hangat. Meskipun hanya dengan lauk sayuran dan sambal, makan bersama ibu dan adikku terasa lebih lezat daripada hidangan mewah manapun. Akhir pekanku berlalu dalam kedamaian yang sederhana. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku memperbaiki rumah yang reot. Ayah akan membawakan semen dan beberapa batang bambu, lalu kami berdua akan naik ke atap untuk mengganti bagian yang bocor. Meskipun canggung dan tidak terampil, berkat ajaran ayah, aku belajar cara mengaduk semen dan menambal dinding. Melihat rumah yang menjadi lebih kokoh dan tidak lagi khawatir akan hujan, ibu akan memerah matanya. Kasihan anak-anak ayah, tidak bisa istirahat, pulang-pulang malah kerja. Jangan khawatir, Bu, kataku sambil menyeka semen di pipiku. Anak ibu kan sudah besar, harus jadi tiang keluarga. Di malam hari yang diterangi lampu teplok, aku akan mengajari Kirana belajar. Anak itu sangat cerdas. Sekali kujelaskan, dia langsung mengerti. Melihatnya menulis dengan rapi huruf demi huruf di buku tulisnya yang sudah menguning, hatiku terasa pedih. Dia begitu ingin belajar, tetapi kondisinya sangat tidak mendukung. Aku berjanji dalam hati. Suatu saat nanti, aku akan menyekolahkan anak ini setinggi-tingginya. Terkadang, kami sekeluarga akan duduk di teras, memandangi bulan. Ayah akan mengeluarkan gitar tuanya yang sudah bertahun-tahun tergantung di gudang dan memainkannya. Di tengah udara malam pedesaan yang sunyi, suara gitar yang rendah dan hangat mengalun. Ibu akan ikut bernyanyi dengan suara pelan. Meskipun suaranya serak dimakan waktu, nyanyiannya masih merdu dan pilu. Aku dan Kirana akan bersandar satu sama lain, mendengarkan suara jangkrik, dan menyadari bahwa kebahagiaan bisa sesederhana ini. Kebahagiaan bukanlah rumah besar atau makanan mewah. Kebahagiaan adalah berkumpul bersama, melihat tawa orang-orang yang kita cintai, dan tahu bahwa sekeras apapun dunia di luar sana, kita punya tempat yang damai untuk pulang. Meskipun ayah sudah menceritakan secara singkat tentang asal-usul Kirana, baru pada suatu sore musim panas yang terik dan lengang, aku benar-benar memahami cinta dan penderitaan tak terbatas yang ibu curahkan untuk adik perempuanku yang tidak memiliki ikatan darah ini. Hari itu cuaca sangat panas, suara tonggeret memekakan telinga. Saat seluruh keluarga sedang tidur siang, aku merasa haus dan pergi ke dapur untuk minum. Saat melewati kamar dalam, aku mendengar suara ibu dan nenek berbisik-bisik. Aku hendak berlalu, tetapi nama Kirana membuatku berhenti. Aku khawatir. Bu. Suara ibu terdengar cemas. Belakangan ini kelopak mata kananku sering berkedut. Jangan-jangan pertanda buruk. Kamu ini mikir yang tidak-tidak saja,
hibur nenek diiringi suara kipas. Keluarga kita sedang damai begini, Dito juga sudah menerima adiknya. Masak ada masalah lagi? Aku takut. Takut orang tua kandung Kirana datang mencarinya, desah ibu. Kemarin penjual ikan di mulut gang bilang, ada orang asing naik mobil datang bertanya-tanya, apa ada anak adopsi di desa ini? Mendengar itu, jantungku langsung mencelos. Aku menahan napas di balik pintu yang tertutup. Orang tua kandung Kirana masih hidup? Jangan khawatir yang bukan-bukan, nenek mendecakkan lidahnya. Waktu nenek menemukannya di pasar malam musim hujan itu, badannya sudah biru seperti anak kucing sekarat. Napasnya pun tinggal satu-satu. Orang tuanya hanya meninggalkan secari kertas berisi tanggal lahirnya, dan selama 7 tahun tidak pernah muncul. Masak sekarang mau seenaknya mengambil anak yang sudah besar? Tidak ada yang semudah itu di dunia ini. Aku tahu, Bu. Tapi hukum kan lebih mementingkan ikatan darah. Suara ibu bergetar menahan tangis. Aku dan ibu yang membesarkannya dari bayi. Ibu dengan tubuh tua dan lemah menyuapinya bubur dengan sendok, dan aku dengan satu tangan ini menimangnya semalaman. 2 wanita cacat dan tua menyelamatkan nyawa anak itu dari ambang kematian. Dia itu anakku, Bu. Jangan menangis, Sari. Kan ada aku, ada Budi, ada Dito juga. Tidak akan ada yang bisa mengambil Kirana dari kita. Sudahlah, tenangkan pikiranmu, jaga kesehatanmu. Aku diam-diam mundur, hatiku terasa berat. Gambaran malam musim dingin 7 tahun yang lalu terbayang di benakku melalui cerita nenek. Seorang wanita cacat, dengan tubuhnya yang sakit-sakitan, pergi ke pasar untuk memungut sisa sayuran, lalu menemukan dan memeluk sebuah nyawa kecil yang dibuang di pinggir jalan. Ibuku, yang kukira lemah, ternyata memiliki hati yang paling kuat dan mulia. Aku menatap ke halaman. Kirana sedang duduk di bawah pohon beringin, bermain masak-masakan sendirian dengan kaleng bekas dan daun-daunan. Anak itu begitu polos, tidak tahu masa lalunya yang dibuang, juga tidak tahu ketakutan yang menggerogoti hati ibu angkatnya yang cacat. Aku berjalan ke halaman dan duduk di sampingnya. Kirana mengangkat kepalanya dan tersenyum lebar. Kak? Main warung-warungan? Yuk? Semangkok bakso daun Rp500. Aku menerima mangkuk dari tutup botol yang penuh dengan remahan daun dan berpura-pura menyeruputnya. Wah, enak sekali. Bu, tambah 1 mangkok lagi. Anak itu tertawa riang, mata hitamnya berbinar gembira. Aku mengelus rambutnya yang terbakar matahari dan berjanji dalam hati. Apapun yang terjadi, siapapun yang datang, aku, bersama ayah dan ibu, akan melindungi anak ini. Anak ini adalah adikku, putri dari Ibu Sari, dan bagian dari keluarga kami yang tidak bisa dipisahkan oleh siapapun. Ikatan darah bukanlah masalah genetika, melainkan sesuatu yang dipupuk oleh cinta dan pengorbanan. Kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Hari-hari damai keluarga kami tiba-tiba terputus pada suatu sore yang diwarnai badai. Saat itu hari kerja, dan aku sedang mengikuti pelajaran tambahan di bimbingan belajar. Anehnya, hatiku terasa sangat gelisah, seperti terbakar, hingga aku tidak bisa duduk tenang. Selesai les, aku bergegas pulang. Kulihat ayah sedang duduk termenung di ambang pintu. Sepedanya tergeletak di tengah rumah, dan di stangnya tergantung sebuah kantong obat. Ayah, ada apa? Tanyaku ketakutan. Ayah mengangkat kepalanya. Hanya dalam beberapa jam, matanya telah memerah dan tampak kuyu. Dito, nenekmu pingsan. Telingaku berdengung. Nenek? Kenapa? Bukankah beliau sehat-sehat saja? Stroke. Ibumu menelepon dari telepon tetangga. Ayah baru saja dari desa, membawa nenek ke rumah sakit daerah. Sekarang beliau di ruang ICU, kata dokter. Harapannya tipis. Aku melempar tasku dan mendesak ayah untuk segera ke rumah sakit. Bau disinfektan yang khas membuatku mual. Koridor rumah sakit penuh sesak dengan orang, suara tangisan, rintihan, dan roda kursi dorong bercampur menjadi satu, menciptakan pemandangan yang kacau dan pilu. Nenek terbaring di ranjang berspray putih, dikelilingi oleh berbagai macam mesin dan kabel. Wajahnya kelabu, mulutnya miring ke satu sisi, dan napasnya terdengar kasar dan terputus-putus. Aku menggenggam tangannya yang dingin dan kurus. Air mataku mengalir tak terbendung. Baru minggu lalu nenek masih menumbuk bumbu, dan dengan gusi ompongnya menasihatiku untuk hati-hati di jalan. Tapi sekarang,
Ibu duduk di kursi roda di samping ranjang. Matanya bengkak. Kirana memeluk kaki ibu, terlalu takut untuk menatap nenek. Ayah sibuk mengurus administrasi. Uang yang ayah kumpulkan seumur hidupnya, ditambah dengan pinjaman darurat dari teman-teman dan rekan kerjanya, habis dalam sekejap untuk biaya obat dan pemeriksaan. Dokter berkata, mungkin ada harapan jika dioperasi, tetapi biayanya mencapai puluhan juta. Ayah berkata pada ibu, suaranya dipenuhi ketidakberdayaan. Lagi pula, kondisi ibu sudah terlalu lemah, mungkin tidak akan sanggup menahan operasi. Puluhan juta. Jumlah uang yang bahkan tidak pernah berani kami impikan. Sekalipun rumah susun itu dijual, uangnya tidak akan cukup. Dan jika rumah itu dijual, di mana kami akan tinggal? Bagaimana dengan ibu dan Kirana? Kemiskinan sekali lagi mencengkeram kami dengan kejam dan tanpa ampun. Beberapa hari berikutnya adalah hari-hari tergelap dalam hidupku. Aku izin tidak masuk sekolah beberapa hari untuk menjaga nenek di rumah sakit, bergantian dengan ayah agar beliau bisa tetap bekerja. Melihat nenek yang hanya bisa terengah-engah, hatiku terasa seperti diiris-iris. Aku menyadari betapa rapuhnya hidup manusia. Kematian bisa datang kapan saja, merenggut orang yang paling kita cintai bahkan sebelum kita sempat membalas budi mereka. Kirana, anak yang terlalu cepat dewasa itu, membuatku merasa sedih. Dia tidak menangis atau merengek minta pulang. Dia hanya diam-diam membersihkan wajah nenek dengan handuk basah dan membisikkan cerita-cerita sekolah di telinga nenek, berharap nenek akan mendengarnya dan bangun. Tapi yang menjawab hanyalah bunyi bip-bip monoton dari monitor detak jantung. Setelah bertahan selama seminggu, kondisi nenek memburuk dengan cepat. Dokter memanggil ayah, dengan raut wajah prihatin menggelengkan kepala, dan menyarankan agar nenek dibawa pulang untuk mempersiapkan kepergiannya. Ayah menelan air mata dan mengangguk. Kami membawa nenek kembali ke rumah kecil di desa Beringin, tempat di mana seluruh jejak kehidupannya yang penuh perjuangan terukir. Rumah itu terasa kosong, hanya lantunan doa dari kaset tua yang menggema. Nenek dibaringkan di atas balai-balai bambu yang sudah dikenalnya. Napasnya semakin lemah, tetapi tiba-tiba kedua matanya terbuka lebar. Ada cahaya yang anehnya sangat jernih. Orang bilang, itu adalah nyala terakhir. Nenek melihat sekeliling, mencari wajah-wajah yang dikenalnya. Ibu. Ibu. Ibu terisak sambil berusaha meraih tangan nenek. Nenek menatap ibu. Tatapannya penuh belas kasihan, tetapi juga ada kelegaan. Nenek menggerakkan bibirnya. Suaranya nyaris seperti desisan angin. Sari, hiduplah yang baik. Jangan bersedih. Ibu mau bertemu dengan bapakmu. Lalu, nenek menatap aku dan Kirana. Ayah mendorong Kirana mendekat, dan aku pun berlutut di sampingnya. Dengan sisa tenaganya, nenek mengangkat tangannya yang gemetar dan meletakkannya di atas tanganku dan tangan Kirana yang saling bertumpu. Tangan nenek sedingin es, tetapi genggamannya sangat kuat. Dito. Kirana, bisik nenek kata demi kata dengan susah payah. Kalian berdua harus saling menyayangi. Entah sedarah atau tidak, kalian adalah keluarga. Dito, kamu kakaknya, gantikan nenek, gantikan ayah dan ibumu, jaga adikmu. Nenek, aku janji. Aku akan menjaga Kirana baik-baik. Ibu juga. Nenek, jangan pergi. Aku meraung. Air mataku membasahi tangan nenek. Kirana, jadi anak baik ya. Dengarkan kata-kata kakakmu. Ucapan terakhir nenek tidak selesai. Genggaman tangannya melemah dan terlepas dari tangan kami. Mata nenek terpejam lembut seolah tertidur, tetapi dadanya tidak lagi naik turun. Ibu! Jeritan ibu mengguncang rumah kecil itu. Tangisan meledak, ayah membalikkan badan menghadap dinding, bahunya berguncang. Kirana memeluk jenazah nenek erat-erat, menangis tersedu-sedu. Nenek telah pergi. Sosok yang seumur hidupnya berkorban dan menjadi satu-satunya pilar jingsen bagi ibu dan aku di saat-saat tersulit kini telah kembali ke tanah. Kepergian nenek meninggalkan kekosongan yang sangat besar di rumah yang sudah sepi ini, kekosongan yang tak akan pernah bisa terisi. Pemakaman nenek berlangsung sederhana dan sunyi beberapa hari kemudian, di tengah guyuran hujan badai, para tetangga yang merasa kasihan turut membantu. Aku mengenakan ikat kepala putih sebagai tanda berkabung, berdiri di samping peti jenazah, menerima ucapan belasungkawa dari para pelayat.
Di balik kepulan asap dupa, melihat foto nenek yang tersenyum lembut, hatiku terasa hancur. Aku telah kehilangan nenek yang sangat kucintai, tetapi aku tahu, tanggung jawabku kini menjadi berkali-kali lipat lebih besar. Kalian berdua harus saling menyayangi. Wasiat nenek terngiang di telingaku seperti perintah suci. Aku menatap Kirana yang berdiri di sampingku. Anak itu, dengan pakaian berkabung dari kain belacu yang longgar, berdiri termenung dengan mata bengkak. Saat itu, aku tidak tahu bahwa wasiat itu adalah pertanda datangnya badai lain. Badai yang akan mencoba memisahkan kami berdua dan menguji keteguhan keluarga kecil ini sampai batasnya. 40 hari setelah kepergian nenek berlalu, tetapi aura kesedihan masih menyelimuti rumah kecil di ujung desa Beringin. Asap dupa seolah meresap ke dalam genting atap, bercampur dengan udara dingin awal musim penghujan. Aku izin sekolah beberapa hari lagi untuk mengadakan tahlilan nenek dan menghibur ibu. Ibu benar-benar kehilangan semangat. Beliau hanya duduk di kursi rodanya, menatap kosong foto nenek di atas meja, dan sesekali menyeka air mata. Kirana menjadi pendiam seperti kucing yang sakit. Dia tidak lagi berlari-larian atau berceloteh, hanya berdiam di sekitar ibu, seolah takut ibu juga akan meninggalkannya. Siang itu, saat kami sekeluarga sedang menyantap sisa makanan dari tahlilan, tiba-tiba terdengar suara mesin mobil yang berisik dari mulut gang. Di desa miskin ini, motor pun jarang, apalagi mobil, gonggongan anjing yang riuh menandakan kedatangan tamu tak diundang. Tak lama kemudian, sebuah sedan hitam mewah yang mengkilap muncul dengan angkuh dan berhenti di depan pagar bambu rumah kami yang hampir roboh. Rodanya yang besar menggilas rumput liar dan meninggalkan jejak dalam di tanah yang basah. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria serta seorang wanita turun. Pakaian mereka sangat mewah, sama sekali berbeda dengan para pekerja keras di desa ini. Pria itu mengenakan setelan jas hitam yang rapi dan sepatu mengkilap, wajahnya tampak berminyak dan sehat. Wanita di sebelahnya mengenakan mantel, berwarna krem, syal sutra, dan tas bermerek, dengan cincin emas berkilauan di jarinya. Kedatangan mereka seperti nada sumbang yang mengganggu dalam simfoni sedih dan miskin keluarga kami. Ayah meletakkan sendoknya dan berjalan ke halaman. Aku, diliputi firasat buruk, mengikutinya. Cari siapa? Ya? Tanya ayah dengan nada waspada. Wanita itu melepas kacamata hitamnya. Meskipun riasannya rapi, matanya tampak merah dan bengkak. Dia melirik sekilas ke kondisi rumah kami yang sederhana, lalu tatapannya terpaku pada Kirana yang bersembunyi di belakangku. Dia langsung berlari mendekat dan berteriak dengan suara tercekat, "Sayang, kamu anak ibu, kan?" Kirana menjerit ketakutan, dan bersembunyi di belakang kakiku. Aku merentangkan tangan untuk melindunginya dan menatap tajam wanita asing itu. "Anda siapa? Jangan sentuh adik saya. Aku ibunya." Wanita itu menangis sambil menunjuk Kirana. "Ya Tuhan." Wajahnya mirip sekali denganku. "Mas, dia putri kita, Mas." Pria di belakangnya ikut mendekat, menatap Kirana dengan wajah penuh haru, dan terus mengangguk. Benar. Tahi lalat di pergelangan tangan kirinya. Tidak salah lagi. Ibu mendorong kursi rodanya keluar dari dalam rumah. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar. Ibu menatap kedua orang asing itu dan Kirana bergantian, lalu bertanya dengan suara putus asa seperti orang yang tenggelam. Kalian siapa?" "Kami orang tua kandung anak ini," kata pria itu dengan suara rendah namun tegas. 7 tahun yang lalu, kami terpaksa meninggalkannya di pasar. Kami datang untuk menjemputnya kembali." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di siang bolong, mengguncang ruang yang sunyi. Aku melihat ibu hampir jatuh dari kursi rodanya. Ayah bergegas menopangnya. Kirana tidak mengerti apa yang terjadi, hanya gemetar sambil memelukku erat-erat. Hari yang paling ditakutkan ibu telah datang dengan kejam dan dingin, bahkan sebelum kesedihan karena kehilangan nenek sempat mereda. Ayah mempersilakan tamu tak diundang itu masuk ke dalam rumah. Keduanya duduk di atas balai-balai bambu, menunjukkan ekspresi tidak nyaman saat melihat dinding yang terkelupas dan lantai yang lembab. Wanita yang memperkenalkan diri sebagai Lina itu terus terisak, matanya tidak lepas dari Kirana yang berada dalam pelukan ibu. Suaminya, Hendra, yang memulai pembicaraan. Nada bicaranya menunjukkan keangkuhan khas orang kaya. "Bapak, Ibu,
Kami tahu apa yang kami lakukan di masa lalu adalah sebuah kesalahan. Saat itu kami masih mahasiswa dan sangat sulit, tidak punya kemampuan untuk membesarkan anak, keluarga kami juga menentang keras. Terpaksa kami meninggalkannya di pasar, berharap ada orang baik yang mau merawatnya. Berharap ada orang baik yang mau merawatnya? Ibu tertawa getir. Suaranya, yang biasanya lemah, kini setajam pisau. Kalian meninggalkan bayi yang baru lahir hanya dengan selembar popok tipis di malam yang sedingin itu? Kalau saya tidak menemukannya, dia pasti sudah mati kedinginan. Di mana kalian saat itu? Di mana hati nurani kalian? Lina menunduk dan terisak. Maafkan kami, Bu. Sekarang, usaha kami sudah sukses dan kami sudah mapan. Tapi sepertinya Tuhan menghukum kami. Dokter bilang kami tidak bisa punya anak lagi. Kami sudah mencari anak kami selama bertahun-tahun. Untungnya, ada yang memberitahu kami kalau dia ada di sini. Hendra meletakkan sebuah amplop coklat tebal di atas meja dan mendorongnya ke arah ibu dan ayah. Ini 200 juta rupiah. Anggap saja sebagai tanda terima kasih kami karena telah merawat anak kami selama 7 tahun ini. Kami juga akan memberikan biaya renovasi rumah ini secara terpisah. Tolong, kembalikan anak kami. 200 juta rupiah. Jumlah yang bahkan tidak akan pernah bisa ayah kumpulkan seumur hidupnya. Dengan uang itu, aku bisa kuliah, ayah bisa pensiun lebih awal, dan ibu bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik. Tapi ayah dan ibu menatap amplop itu dengan dingin, seolah melihat sampah. Bawa kembali uang Anda, geram ayah. Kami memang miskin, tapi kami tidak menjual anak. Jangan salah paham. Ini adalah bentuk itikat baik kami. Itikat baik katamu? Potong ibu, memeluk Kirana lebih erat. Anak ini putri saya. Saya membesarkannya dengan uang hasil menjual sayur, dengan nyawa saya. Dia memanggil saya ibu dan memanggil Dito, kakak. Apa Anda pikir kasih sayang seorang ibu bisa dibeli dengan uang? Tapi, Bu, coba lihat kenyataannya. Tiba-tiba Lina mengangkat kepalanya, suaranya menajam. Anda cacat, rumah ini hampir roboh, dan Anda bisa sakit kapan saja. Bagaimana Anda bisa menjamin masa depannya? Bersama kami, dia bisa sekolah di sekolah internasional, kuliah di luar negeri, dan hidup seperti putri raja. Kalau Anda benar-benar menyayanginya, Anda harus melepaskannya. Jangan egois, menahannya untuk ikut menderita bersama Anda. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk jantung ibu. Ibu kehilangan kata-kata dan hanya bisa menangis, menatap kakinya yang kurus dan sosok Kirana yang dekil. Rasa rendah diri dan tidak mampu kembali muncul. Ibu mencintai Kirana lebih dari dirinya sendiri, dan karena cinta itulah, beliau takut akan membuat anak itu tidak bahagia. Melihat ibu goyah, Hendra menambahkan, lagi pula, setahu saya, Anda belum mengurus adopsi secara resmi. Secara hukum, kami adalah orang tua kandungnya, didukung oleh hasil tes DNA. Jika tidak ada kesepakatan, kami terpaksa akan membawanya ke pengadilan. Saat itu, Anda akan kehilangan anak ini dan tidak akan mendapatkan uang sepeser pun. Kalian keterlaluan. Aku tidak tahan lagi dan bangkit berdiri sambil berteriak. Pergi dari sini, pergi dari rumah kami sekarang juga. Ayah juga bangkit dan menunjuk ke pintu. Silakan Anda berdua pergi. Mau menuntut atau apapun? Silakan. Tapi untuk saat ini, jangan ganggu istri dan anak-anak saya. Pasangan itu bangkit dengan marah, mengambil kembali amplop uang mereka. Sebelum pergi, Lina menoleh pada Kirana dan berkata, Kirana sayang, aku ini ibu kandungmu. Ibu pasti akan datang menjemputmu lagi. Kamu tidak perlu menderita lagi di desa miskin ini. Mobil itu pergi meninggalkan kepulan debu, dan suasana yang tersisa jauh lebih berat dan kelam daripada saat pemakaman. Ibu menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Kirana menatapku dengan bingung. Kak, mereka siapa? Aku tidak mau pergi kemana-mana. Aku mau tinggal sama Ibu Sari dan kakak. Aku memeluk adikku. Dadaku terasa sesak. Aku tahu, pertarungan hukum yang sengit akan segera dimulai, dan satu-satunya senjata keluarga kami hanyalah cinta yang rapuh dan telanjang ini. 2 bulan kemudian, surat panggilan dari pengadilan tiba. Pasangan Hendra dan Lina telah menyewa pengacara terbaik di kota untuk mengajukan gugatan hak asuh anak. Pada hari persidangan,
Hujan turun deras seolah langit ditumpahkan. Sama seperti malam naas saat ibu mengalami kecelakaan 13 tahun yang lalu, dan seperti malam saat Kirana dibuang di pasar. Ruang sidang terasa dingin dan hikmat. Di kursi penggugat, pasangan kaya itu duduk di samping pengacara mereka yang membawa tumpukan dokumen tebal. Di kursi tergugat, keluarga kami tampak begitu sederhana. Ayah mendorong kursi roda ibu, dan aku menggandeng tangan Kirana. Kami mengenakan pakaian yang sudah usang namun bersih, dan disetrika. Kirana ketakutan, memelukku erat sambil menatap orang-orang asing di sekelilingnya dengan waspada. Pengacara penggugat bangkit dan memulai pembelaannya dengan suara yang jelas. Dia menunjukkan banyak bukti, hasil tes DNA yang membuktikan hubungan darah, laporan rekening bank yang menunjukkan kemampuan finansial, serta foto-foto rumah mewah dan sekolah internasional tempat Kirana akan tinggal dan bersekolah. Dia melukiskan masa depan yang cerah dan gemerlap yang akan dinikmati Kirana bersama orang tua kandungnya. Dan dia tidak lupa menekankan kondisi ibu yang menyedihkan. Cacat, tidak punya pekerjaan tetap, penghasilan rendah, dan lingkungan tempat tinggal yang tidak layak. Yang Mulia Hakim, pengacara itu menyimpulkan dengan suara tajam, demi kepentingan terbaik anak, untuk menjamin perkembangan fisik dan mentalnya secara utuh. Kami dengan hormat memohon agar hak asuh atas Kirana diserahkan kepada klien kami. Kini giliran ibu. Ibu tidak punya pengacara. Beliau harus membela dirinya sendiri. Ayah mendorong kursi roda ibu ke kursi saksi. Ibu memegang mikrofon dengan tangan gemetar. Suaranya bergetar. Tetapi setiap katanya penuh dengan ketulusan. Yang Mulia Hakim, saya memang cacat dan miskin. Itu benar. Tapi selama 7 tahun ini, tidak pernah sekalipun saya membiarkan putri saya kelaparan atau kedinginan. Saat dia demam tinggi, saya menjaganya semalaman, mengompres tubuhnya dengan air hangat. Saat dia belajar berjalan, saya mengikutinya langkah demi langkah, menjaganya agar tidak jatuh. Saya memang tidak melahirkannya, tapi anak itu adalah darah dan daging saya. Mereka punya uang. Tapi mereka membuang anak ini saat dia paling membutuhkan mereka. Apa jaminannya mereka tidak akan membuangnya lagi jika kesulitan datang? Ruang sidang hening. Terdengar isak tangis dari kursi pengunjung. Hakim? Seorang wanita parubaya dengan tatapan tegas namun bijaksana, menatap Kirana. Kirana, panggil Hakim dengan lembut. Sini maju ke depan. Aku melepaskan tangan adikku dan mendorong punggungnya pelan. Naiklah, jangan takut. Kirana naik ke kursi saksi dengan malu-malu. Di ruang yang luas itu, dia tampak begitu kecil. Kamu mau tinggal dengan siapa, sayang? Tanya Hakim. Kirana menoleh ke arah orang tua kandungnya. Lina sedang menggoyangkan boneka Barbie mahal, mencoba memikatnya. Lalu, Kirana menatap ibuku. Ibu duduk di kursi rodanya, dengan mata memerah hanya bisa meremas ujung bajunya yang usang. Beliau tidak berani menatap putrinya, hanya menunduk pasrah menunggu keputusan takdir. Tiba-tiba, Kirana menangis histeris. Dia berlari dari kursi saksi, menuju ibu, dan memeluknya erat-erat. Dia memeluk leher ibu dengan kuat dan berteriak, "Aku mau tinggal sama Ibu Sari, aku tidak mau pergi kemana-mana. Ibu, jangan usir aku. Aku janji akan makan sedikit saja, akan jadi anak yang lebih baik. Jangan kirim aku ke orang-orang itu." Tangisan anak itu yang menyayat hati menggema di seluruh ruang sidang, menyentuh hati semua orang yang ada di sana. Ibu memeluk putrinya erat, air matanya bercucuran. Ibu tidak akan mengusirmu, kita akan bersama sampai mati, nak. Di seberang, Lina berdiri terpaku, terkejut. Melihat putri kandungnya sendiri ketakutan padanya, dan berpegangan pada wanita cacat itu seolah-olah dia adalah sekoci penyelamat. Saat itu, dia sadar. Sekalipun dia memenangkan gugatan dan membawa anak itu ke rumah mewahnya, dia hanya akan mendapatkan tubuhnya. Hati dan jiwa anak itu sudah menjadi milik ibu miskin itu. Uang bisa membeli sekolah dan pakaian, tetapi tidak bisa membeli kembali 7 tahun kasih sayang seorang ibu yang telah dibuangnya. Lina menangis dan membisikkan sesuatu pada suami dan pengacaranya. Suaminya, Hendra, juga menyeka air mata dan mengangguk. Pengacara penggugat tiba-tiba bangkit, memecah keheningan yang menyesakan. Yang Mulia Hakim, izin bicara sebentar. Setelah berdiskusi dengan klien kami
Kami memutuskan untuk menarik gugatan ini. Ruang sidang menjadi riuh karena terkejut. Ayah mengangkat kepalanya, tidak percaya. Lina berdiri dan berkata dengan suara pecah karena emosi, "Yang Mulia Hakim, dan Ibu Sari, kami yang salah. Melihat anak kami begitu menderita, kami tidak tega memisahkannya. Kami akan mundur. Hanya saja, izinkan kami sesekali menemuinya dan memberikan dukungan agar dia bisa tumbuh dengan baik." Hakim tersenyum dan mengetukkan palunya dengan ringan. Permintaan penarikan gugatan diterima. Hak asuh atas Kirana tetap pada ibunya, Sari Lestari. Keluarga kami menangis bahagia. Ayahku yang sekuat baja pun diam-diam menyeka air matanya. Aku memeluk Kirana dan ibu sekaligus. Kami berhasil mempertahankan adikku, bukan dengan logika hukum, melainkan dengan kebangkitan hati nurani dan kekuatan cinta keluarga. Waktu berlalu dengan cepat. 6 tahun telah berlalu sejak persidangan yang penuh air mata itu. Aku lulus dari Fakultas Keguruan dengan nilai terbaik. Di hari wisudaku, ayah menyewa mobil untuk membawa ibu dan Kirana ke kota. Ibu mengenakan kebaya ungu yang indah, hadiah dari uang yang ayah kumpulkan. Duduk di kursi roda barunya. Wajahnya bersinar karena bahagia. Bekas lukanya masih ada, tetapi seolah memudar di bawah senyum puas seorang ibu yang melihat kesuksesan putranya. Aku diterima sebagai guru di sebuah SMP di pedesaan, tidak jauh dari rumah, agar bisa merawat orang tuaku. Dengan gaji pertamaku, aku membelikan ayah rokok filter dan jaket baru, ibu satu set selimut tebal, dan Kirana sebuah sepeda listrik agar lebih mudah berangkat sekolah. Ayah menerima hadiah dari uang hasil jerih payah putranya, matanya memerah. Ditoku sudah benar-benar dewasa sekarang. Kirana, kini berusia 14 tahun, telah tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik dan tinggi. Mata hitamnya yang besar masih sama. Dia sangat pintar, setiap tahun selalu menjadi juara kelas. Selain belajar, dia masih menjadi putri yang berbakti dan pandai mengurus rumah, seringkali menggantikanku. Suatu sore di akhir musim kemarau, saat aku sedang duduk di teras memeriksa pekerjaan rumah siswa-siswaku, Kirana pulang sekolah. Dia duduk di sampingku, pamer karena mendapat nilai 100 pada ujian biologi. "Kak, tahu tidak? Tadi Bu Guru tanya, apa cita-citaku?" Aku jawab, "Aku ingin jadi dokter." "Kenapa ingin jadi dokter?" tanyaku sambil mengelus kepalanya. Mata adikku menatap jauh ke arah ibu yang sedang merajut di halaman. Suaranya tegas. "Aku mau jadi dokter bedah plastik. Aku akan belajar sungguh-sungguh, supaya nanti bisa menyembuhkan kaki ibu dan menghilangkan bekas luka di wajah ibu. Aku ingin, setidaknya sekali seumur hidupnya, ibu bisa berjalan normal dengan kedua kakinya sendiri, seperti orang lain." Aku terharu hingga tak bisa berkata-kata. Adik perempuanku yang kecil, anak yang pernah dibuang itu, kini memupuk sebuah mimpi besar yang lahir dari baktinya yang tak terbatas. "Kakak percaya kamu pasti bisa," kataku sambil menggenggam tangannya erat. "Asal kamu berusaha, kakak akan mendukungmu sampai akhir." Ayah, yang sedang menyiram kebun, mendengar percakapan kami, beliau berhenti bekerja dan tersenyum lembut. Ibu juga mengangkat kepalanya. Sinar matahari senja keemasan menyinari wajah ibu, membuat bekas lukanya seolah hilang, hanya menyisakan kecantikan suci dari seorang ibu yang bahagia. Keluarga kami, setelah melewati begitu banyak badai, kehilangan, dan penderitaan, akhirnya tiba di pelabuhan yang tenang. Di rumah kecil di desa Beringin, suara tawa kembali terdengar. Kami memang tidak punya banyak uang, tetapi kami adalah orang-orang terkaya di dunia. Karena kami memiliki satu sama lain, dan kami memiliki cinta yang mampu menyembuhkan semua luka kehidupan. Ceritaku berakhir di sini, tetapi hidup kami akan terus berlanjut dengan harapan baru yang tumbuh dari puing-puing masa lalu. Cemerlang dan hangat, seperti nyala api di tungku pada malam musim penghujan yang dingin. Para penonton sekalian, jika Anda merasa cerita hari ini bermakna dan ingin terus menemukan kisah-kisah yang mengharukan dan mendalam di masa depan, silakan tekan tombol suka dan berlangganan di kanal pilihan hatimu, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.